Apa kabar semua? Hari ini kita sama-sama berkumpul. Kita sama-sama mau mendengarkan, sharing dari Pak Petrus Suganda, yang kita akan belajar mengenai e-commerce. Tapi sebelumnya saya mengenalkan diri saya Nancy. Saya adalah owner dari PT Tritunggal Prima yang bergerak di bidang finishing kontraktor. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas, acara hari ini Tuhan, biarlah kami saling melengkapi, saling belajar satu sama lain Tuhan, berikan kami hikmat, agar kami bisa melihat peluang, kesempatan, dan kreativitas untuk kami semua, supaya kami bisa belajar Tuhan untuk meningkatkan bisnis kami di era pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya bertugas host dengan Davin. Jadi mungkin Davin bisa langsung perkenalkan Pak Petrus kepada teman-teman kita ini. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Davin. Saya di sini juga bertugas jadi host, namanya Nancy. Mungkin kenalan diri saya dulu. Saya saat ini bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang audio visual dan interaktif media production gitu. Jadi itu brief perkenalan tentang saya, dan hari ini kita punya kesempatan untuk belajar satu hal baru, mungkin hal baru untuk beberapa orang, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan uang melalui platform Instagram. Nah, hari ini narasumber kita adalah Pak Petrus Suganda. Beliau adalah seorang online marketing expert, terutama juga di bidang Instagram adalah salah satu expertise-nya. Nah, langsung aja kali ya kita ke Pak Petrus untuk memberikan kita pelajaran dan pengetahuan sharing tentang ilmu bagaimana monetisasi melalui platform Instagram ini. Silakan Pak Petrus. Baik, terima kasih. Salam sebelumnya. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk bisa sharing. Dan saya percaya bahwa pemirsa yang dimanapun Anda berada, pada saat ini kita mau belajar sama-sama. Dan saya percaya bahwa apa yang kita bisa simak, apa yang kita bisa saksikan, apa yang bisa kita tonton pada saat ini semoga bermanfaat. Izinkan saya sharing slide share terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bisa join bersama-sama di kesempatan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan sebuah materi yang hari-hari ini mungkin bisa menjadi daya tarik bagi kita semua, yaitu adalah cara dan teknik mendapatkan uang di Instagram. Baik, tentu ini adalah monolog. Yang pertama, saya akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, pada saudara-saudara sekalian. Tapi nanti memang ada di dalam, entah itu di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, ada kolom chat yang bisa Anda berinteraksi, ya kurang lebih seperti itu. Baik, ini adalah cara praktis dan teknik untuk mendapatkan uang di Instagram. Jika Bapak Ibu melihat gambar yang saya tampilkan sekarang pada saat ini, semua orang haus belajar, semua orang kepingin belajar, semua orang ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Dan saya berharap pada hari ini, pada kesempatan ini, yuk sama-sama kita belajar, ambil poin-poin pentingnya, ambil hal-hal yang pentingnya, dan saya percaya akan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan ganti slide saya. Dan ketika kita masuk ke slide yang selanjutnya, bahwa setiap seminar, saya mengajarkan seperti ini. Ini juga dari guru-guru internet ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada golden nugget. Apa itu golden nugget? Golden nugget adalah potongan emas. Jadi selama 1 jam ke depan saya berbicara, pastikan bahwa Bapak Ibu mendapatkan hal penting, hal bermanfaat yang bisa Bapak Ibu gali. Sama seperti emas, mungkin bongkahannya kecil, tetapi Bapak Ibu bisa kelola emas itu menjadi cincin, menjadi kalung, menjadi gelang, menjadi giwang, menjadi leontin, apapun. Ingat, 1 jam ke depan saya akan sharingkan. Nanti Bapak Ibu pilih-pilih mana yang gampang dan mudah terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa eksekusi secara langsung ya. Jadi sekali lagi, nanti antara satu dan lain peserta yang ada online bersama-sama dengan kita, belum tentu mereka bisa mendapatkan hal yang sama. Ini adalah emas, masing-masing bisa mengelolanya. Dan saya percaya bahwa nanti Bapak Ibu kalau mau ambil catatan, silahkan ambil catatan. Apa yang perlu dicatat, digaris bawahi, atau yang ini adalah hal yang mudah dia mengerjakan, itu yang Bapak Ibu ambil terlebih dahulu.
kami selalu menamakannya adalah golden nugget, yaitu potongan emas. Baik Bapak Ibu, jika ingin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Petrus Suganda. Saya pemilik infoseminar.com. Ini email saya, ada tertera informasi seminar @gmail, sama satu lagi surat@informasi-seminar.com. Memang kalau Bapak Ibu lihat email, nama Instagram saya, akun Instagram, saya ada 3 yang besar-besar ini ya, Bu ya. Informasi seminar, info training, sama Petrus Suganda. Kalau kita lihat di sini, Facebook saya info seminar juga, Twitter saya info seminar. Kenapa saya ambil info seminar? Saya cerita terlebih dahulu. Karena saya ingin mengamankan supaya semua hal yang berbau, saya bilang berbau info seminar, sudah saya punya terlebih dahulu. Nah, begini, siapa tahu ini jadi golden nugget bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin hanya punya 1 akun Instagram pada hari ini pakai nama Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ingin mendapatkan uang, entah itu berbisnis, Bapak punya produk atau jasa, Bapak Ibu bisa namanya register akun Instagram yang baru. Tidak ada salahnya. Saya akan mengajarkan nanti di ujung sana, berternaklah akun Instagram. Sekali lagi, berternaklah akun Instagram. Artinya apa? Punya akun Instagram lebih dari 1. Sesuai dengan kata kuncinya. Sekali lagi ya, sesuai dengan kata kuncinya. Andai kata saya berbisnis kursus bahasa Mandarin. Andai kata saya ulang, saya berbisnis kursus bahasa Mandarin. Boleh nggak saya punya Instagram @kursus bahasa Mandarin? Silahkan. Selama itu masih available, silahkan di booking. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih Bapak Ibu harus mengamankan nama, username, atau kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa asing di Serpong. Silahkan. Selama username-nya masih bisa dipakai, ambillah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bukan hanya sekedar Instagram, bukan hanya sekedar Facebook, bukan hanya sekedar Twitter. Tapi, kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan, kalau mau main di TikTok, silahkan. Karena ada beberapa orang bilang, ini bagus loh peluangnya. Dan saya selalu meresponi dengan baik. Bahkan TikTok pun sudah saya ambil info seminar. Kok saya ambil? Isinya padahal masih kosong loh TikTok saya, info seminar. Karena saya mau mengambil itu supaya, sekali lagi, saya mengamankan brandnya, info seminar. Saya percaya orang-orang yang menggunakan TikTok adalah pasar masa depan saya, yang satu saat juga pasti butuh yang namanya seminar dan training. Baik, ini keahlian saya pelatih internet marketing. Jadi kalau Bapak Ibu sekali mau cari di Google, masukkan kata kuncinya pelatih internet marketing atau pelatih digital marketing. Semoga nanti ketemu nama saya ya. Saya menguasai ilmu search engine optimization, Google AdWords, juga saya menguasai social media marketing, kurang lebih seperti ini. Dan ini beberapa, ini pelayanan saya Pendeta Petrus Suganda, saya Kabid UKMJ di BPD GBI DKI Jakarta. Baik, saya skip, ada beberapa foto yang saya ajarkan tentang digital marketing. Saya diundang sebagai orang yang profesional, dan saya percaya pada hari ini saya bisa sharing, membagikan apa yang saya tahu buat Bapak Ibu sekalian. Bersemangat, masih mau belajar, dan saya percaya bahwa setiap dari kita pada hari-hari ini sudah menggunakan Instagram. Saya mau pastikan ya, ini Bapak Ibu ngelihat di layar adalah fakta Instagram yang perlu Anda ketahui. Betul ya? Anda seperti ini ya. Kalau seumpamanya Bapak Ibu menemukan fakta Instagram yang perlu diketahui, Bapak Ibu, saya udah berapa kali survei ke beberapa tempat seminar, saya selalu menanya berapa orang yang sudah punya Facebook, mereka angkat tangan. Berapa banyak orang yang hari ini main Instagram, itu lebih banyak. Mereka yang angkat tangan, hands up ya. Mereka bilang mereka lebih banyak main di Instagram. Mereka sudah nggak main di Facebook lagi. Tapi hari-hari ini, mereka yang sudah tidak main di Facebook, mereka kembali lagi loh ke Facebook. Mereka kembali lagi. Saya juga ngelakukan survei kecil-kecilan sih di gereja saya. Mereka yang sudah tidak main atau mereka yang belum punya account, malah mereka punya. Karena apa? Kami juga live streamingnya lewat Facebook. Kurang lebih kayak begitu ya. Jadi kalau menurut saya, ini sudah ada peningkatan. Orang-orang udah mulai yang namanya terbuka, yang sama namanya online. Nah, hari ini kita mau belajar lebih sungguh lagi bagaimana cara mendapatkan uang di Instagram. Yuk, tapi terlebih dahulu kita belajar dulu faktanya ya. Faktanya tentang Instagram. Bapak Ibu, ini
saya cari di Google Instagram. Kalau Bapak Ibu baca di sini, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jaring sosial. Ini dia nih, foto dan video. Nah, permasalahannya apakah kita sudah memanfaatkannya atau belum? Atau kita hanya sekedar pengguna yang boleh dibilang bukan sekedar memanfaatkan, tapi hanya sekedar buat senang-senang aja. Hari ini saya mau pastikan, yuk sama-sama kita memanfaatkannya dengan lebih baik lagi. Nah, kalau kita tahu bahwa Instagram itu sekarang sudah diperbaharui dengan IG Story, ada juga highlight atau sorotan. Manfaatkan ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang baik kalau kita bisa manfaatkan. Karena mau tidak mau dan banyak orang selalu terarah matanya sama yang namanya IG Story. Ini benar-benar luar biasa karena mereka 24 jam kalau saya post IG Story mereka rata-rata ngelihat. Mereka rata-rata nyimak dan saya pun mau dalam tanda petik ya saya bilang saya agak kepo juga, saya ngelihat apa sih yang mereka posting. Saya juga masuk ke kompetitor, saya ngelihat apa sih yang mereka lakukan, saya juga kepingin tahu. Oh, gratis. Belajar dari mana lagi? Belajar dari mana lagi kalau sumpahnya tidak lihat yang dari yang terbaik. Mungkin hari ini kita belajar dari yang terbaik dari kompetitor kita, dari pesaing kita, dari orang yang mungkin sejenis bisnisnya dengan kita. Nggak masalah, toh ini eranya terbuka, mereka juga bisa belajar dari kita. Saran saya begini, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi untuk teman-teman rekan-rekan sekalian, manfaatkan yang namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan sama Instagram. Ada IG Story, silakan pakailah IG Story, pakai highlight atau sorotan, pakailah itu. Apa tujuannya? Bisa loh dipakai buat dagang, bisa loh dipakai buat cari uang. Ini dia. Kadang kita belum tahu, oh bisa ya. Hari-hari ini saya ngelihat bahwa setiap IG Story, rata-rata IG Story itu jualan. Dan saya menghimbau bahwa Jemaat GBI, WTC, dimanapun Anda berada yang dikasih oleh Tuhan, manfaatkan aplikasi ini supaya Anda bisa memberkati diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan, dan juga saya percaya bisa berdampak bagi gereja lokal dan bagi kota pada khususnya. Ya. Dan saya berharap bahwa Instagram bisa dimanfaatkan. Baik, saya ganti slide. Coba lihat di slide di sini. Aplikasi ini sudah banyak digunakan. Jadi Instagram sudah banyak digunakan sebagai toko online atau etalase online. Jadi hari-hari ini jangan berasa malu, jangan berasa aku nggak mau ngikutin, biar orang lain aja yang dagang, biar orang lain aja yang dapat duit. Hari-hari ini mari pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Sekali lagi kita harus memanfaatkan. Bukan hanya sebagai penikmat aplikasi aja. Sekali lagi bukan hanya sebagai penikmat tetapi sebagai pemanfaat. Dua-duanya berjalan. Menikmati, memanfaatkan. Toh hari-hari ini toh gratis. Tetap Bapak Ibu bayar pulsa kan? Hari ini gunakan aplikasi ini sebagai toko online dan etalase online. Baik. Saya ingin memastikan bahwa benar slide saya adalah aplikasi ini sudah banyak digunakan ya. Saya next lagi. Saya skip ke slide selanjutnya. Bagaimana sekarang pertanyaannya caranya supaya saya bisa mendapatkan uang di Instagram? Betulkah bisa? Ya, saya harus bilang ini adalah bisa. Yang pertama, Anda bisa jual produk atau jasa milik sendiri. Itu sudah dipastikan Bapak Ibu. Jangan sampai punya produk, jangan sampai punya jasa, tetapi nggak pernah ditawarkan di Instagram. Ini agak repot. Kenapa? Karena penggunanya sudah banyak, yang pertama. Ya, kalau nggak pernah menggunakan untuk menjual produk dan jasa kita sendiri, saya mau bilang hari-hari ini, mari yuk kita mencoba ulang, nggak apa-apa. Nggak ada kata terlambat kalau menurut saya. Slide yang ada di tampilan Bapak Ibu sekalian bisa menjual produk dan jasa Anda sendiri. Saya menjual jasanya saya menjual apa yang saya tawarkan melalui Instagram. Karena apa Bapak Ibu?
Saya juga percaya bahwa kaum pekerja, infoseminar.com itu punya segmen pasarnya ada kaum pekerja, orang-orang yang sudah masuk ke kantor. Mereka juga orang-orang yang open mind, ya, pemikirannya terbuka, mereka juga fasih menggunakan gadget, mereka sudah dipastikan punya Instagram. Kami masuk ke situ, kami menawarkan. Nah, produk sendiri bisa mendapatkan uang yang dari mana lagi Bapak Ibu? Juga bisa menjual produknya orang lain dengan perjanjian yang sama-sama disepakati. Ya, misalnya kalau saya tahu bahwa ada teman saya jadi distributor, entah itu distributor apa. Ini saya punya komunikasi sama dia, saya tertarik loh barangmu ini, bisa nggak saya bantu jual ya? Komisinya berapa ya? Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, kita punya kesepakatan dulu. Jangan sampai kita jualin, ternyata kita nggak punya kesepakatan. Biasanya sih rata-rata orang pasti punya kesepakatan. Saya pun punya produk jasa, kalau semuanya Bapak Ibu mau jual, bisa. Bapak Ibu pun kalau punya produk dan jasa, bisa dipasarkan sama jemaat-jemaat yang lain. Yang paling penting sistemnya jelas, yang paling penting aturan main kalau saya bilang itu jelas. Sama-sama disepakati. Nah, dari pihak penjual, umpamanya saya yang menjualkan barang ya, saya menjualkan jasa dari Bapak A atau produk dari Bapak B. Tentu hukumnya adalah saya tidak perlu mencantumkan nomor kontak si Bapak A dan di Bapak B itu di dalam postingan Instagram saya. Justru nomor telepon saya yang harus lebih orang kenal. Oleh sebab itu, kenapa nanti orang teleponnya ke saya terlebih dahulu. Baru saya deliver data tersebut ke si Bapak A atau Bapak B. Atau saya yang mengclosingkan. Jadi uangnya masuk, kita bagi komisi. Kurang lebih kayak seperti itu. Jadi untuk mendapatkan uang di Instagram, Bapak Ibu sebenarnya bukan hal-hal yang pusing, bukan hal yang rumit. Yang penting kita mau dulu ya. Jadi hari ini apa nih PR-nya? Bapak Ibu coba cari. Kalau memang boleh gereja punya listing. Bapak A, Bapak B, Bapak C punya usahanya ini. Dia punya tenaga marketer, nggak punya orang yang menjualkan nggak nih? Kalau semuanya nggak ada tenaga yang menjualkan, bisa nggak ada orang-orang yang dalam tanda petik minta maaf ya, punya waktu lebih, punya kemampuan di internet lebih banyak dikit aja. Mereka bisa menjualkan. Nanti ada selisihnya nggak? Kalau ada selisihnya bisa. Bisa apa? Bisa dijual, bisa dibantu, sama-sama menghidupi. Si Bapak itu produk A yang produk B-nya cepat laris, cepat laku, sedangkan si penjualnya juga dapat komisi. Kurang lebih kayak seperti itu. Ini hal-hal yang simpel sebenarnya, tetapi mungkin perlu ada difasilitasi aja. Mungkin gereja bisa memfasilitasi. Bapak Ibu, ternyata mudah ya untuk kita bisa mendapatkan barang. Jadi apa nih yang paling rame, paling laris belakangan ini? Apa yang paling banyak dicari sama orang? Saran saya begini, kalau Bapak Ibu punya akun Instagram atau mau berdagang, entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat Facebook, entah itu lewat apapun, kalau menjualkan produk jasanya orang lain, saya mau pastikan jangan terlebih dahulu Bapak dan Ibu stok barang. Intinya kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai ada uang mati pada hari-hari ini. Paham ya maksudnya uang mati ya? Jadi Bapak Ibu menimbun banyak, ternyata itu sudah nggak laku lagi atau trennya sudah menurun, kurang lebih kayak gitu. Saya ingin memastikan bahwa kalau bisa orang yang punya skill di internet, mereka beli, mereka bantu jual, mereka kalau bisa ya sebagai dropshipper aja boleh nggak ya? Saya hanya menjualkan aja, menjajakan, dapat komisi, dapat fee-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini yang pertama, Anda bisa mendapatkan. Pertanyaannya begini, apa ini perlu follower banyak atau enggak nih? Kalau mau jual barang jasa sendiri, saya tetap bilang nanti intinya ujung-ujungnya ke sebelah sana, Instagram selalu butuh yang namanya follower, ya. Instagram butuh yang namanya pengikut. Kalau tanpa pengikut agak repot. Tetapi jika Bapak Ibu pada siang hari ini baru memulai, sekali lagi baru memulai, jangan takut walaupun punya kok dengan cara yang tepat ya. Dengan cara yang tepat, Bapak Ibu masih bisa closing, masih bisa mendapatkan prospek di luar sana. Apa betul? Saya jawab ya, iya. 10 pun masih bisa. Kalau bisa bertambah jadi 20, 30, 100, kalau bisa 500, itu lebih baik. Tetapi intinya,
Kalau memang produk yang Bapak Ibu jual memang laku dan dicari di pasar, sekali lagi, dicari di pasar, saya mau bilang seperti ini, tinggal dimainkan saja nanti di belakangnya. Ada di slide selanjutnya akan saya sampaikan. Ini jual produk jasa dulu ya, jual produk jasa sendiri atau orang lain punya dengan perjanjian. Nah, saya masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya, jadi Bapak Ibu selain berdagang, Bapak Ibu juga bisa menjadi micro influencer. Apa sih micro influencer? Pernah tahu Ria Ricis? Pernah tahu artis-artis yang lain yang mempromosikan? Pernah nonton acara talk show, tiba-tiba si bintang tamu bilang gini, Bapak Ibu kalau umpamanya anak sakit, pergunakanlah obat ini bagus ya. Obat ini terpercaya, anak-anak saya ceria kembali, kurang lebih kayak gitu. Pasti pernah melihat, itu sebenarnya adalah orang-orang yang menginfluence produk tertentu. Jadi Bapak Ibu, di Instagram itu ada loh, orang-orang yang micro influencer. Contohnya, saya makan bakmi di tempat yang enak, terusnya orang nanya, ini makan di mana ya? Saya kasih tahu lebih jelas. Oh, ternyata makan di bakmi di toko yang satu itu. Orang-orang pada berbondong-bondong ke situ. Sebenarnya saya sudah menjadi micro influencer. Orang yang memberi, istilahnya dalam tanda petik, saya pakai bahasa yang mudah aja ya, saya sudah memberi petunjuk lah supaya orang ikut beli makan di sana. Nah, ini juga bisa didagangin, ini juga bisa mendapatkan uang. Tapi ingat, kalau umpamanya micro influencer berarti sebenarnya saya, si pemilik produk, saya ingin mencari orang-orang di luar sana yang punya, boleh dibilang punya follower. Followernya kurang lebih follower yang terarah ya. Semuanya punya satu kesamaan hobi atau satu kesamaan jenis hobi atau kesukaan. Anggap aja saya adalah seorang pemancing. Tentu orang yang ingin menjadikan saya sebagai micro influencer adalah toko alat pancing. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini peluang bisnis. Walaupun di masa sekarang ini, di masa sulit seperti ini tetap bisnis. Jadi Bapak Ibu, saya harus bilang di depannya, andai kata bahwa pandemi COVID ini adalah seperti pit stop, kita semua pada nggak bisa ngebut-ngebutan lah ibaratnya, slow semuanya jalannya. Ini adalah waktu yang tepat. Sekali lagi, ini adalah waktu yang tepat untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari-saudara sekalian mempersiapkan, sekali lagi, mempersiapkan alat marketing melalui Instagram. Saya mau bilang mungkin hari ini orang-orang pada stop tahan belanja atau nggak melakukan ini itu. Tetapi saya mau sampaikan ini tetap hal yang baik untuk saudara tidak berhenti untuk mempromosikan. Saya berpikiran positif dan saya optimis bahwa ini akan reda. Ini akan berjalan baik. Ini akan sudah selesai nanti di waktunya. Kita belum tahu sampai kapan, tetapi jangan sampai pas waktu orang selesai pandemi, kita nggak siap. Ini yang berbahaya menurut saya. Ketika kita nggak siap, agak repot. Jadi Bapak Ibu sekalian, terbuka. Jadi bisa, yang pertama, bisa menjualkan produk Anda sendiri, jasa Anda sendiri, juga bisa menjualkan orang lain. Bisa juga menjadi micro-influencer. Nah, kita ngomong ini, ada peluang. Berarti kita harus rapiin dulu nih namanya Instagramnya kita. Pasti setuju ya? Jadi orang-orang yang pernah ikut seminar, saya selalu bertanya, saya punya akun Instagram 1. Saya fotoin, di situ ada foto anak, di situ ada foto lagi ini pelayanan apa segala macam. Apa saya perlu ada akun Instagram yang lain? Saya jawab, jika Bapak Ibu ingin konsentrasi agar pengunjung Anda terfokus pada produk dan jasa Anda, ya, silahkan buat. Sekali lagi, silahkan Anda buat satu akun Instagram baru lagi. Karena di HP kita itu bisa ada muat akun 5 Instagram loh, ya. Jadi bisa satu HP itu punya 5 akun Instagram. Jadi nggak perlu satu HP itu satu akun Instagram, Bapak Ibu. Anda bisa kelola. Kalau gimana semuanya, saya kan tadi dibilang ternak Instagram. Semuanya banyak Instagram saya. Oh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masih bisa masuk log out, log in, sign out, sign in, sign out, sign in. Nggak apa-apa. Yang penting saran saya, pastikan Bapak Ibu hafal passwordnya. Jangan sampai lupa ya.
terutama akun-akun utama Anda. Baik, saya akan masuk slide selanjutnya. Bapak Ibu melihat di sini tips untuk Instagram. Ini ada beberapa tips Instagram. Saya melihat bahwa jika Bapak Ibu memperhatikan bahwa perbaiki profil IG, setiap postingan harus jelas, ada setting lokasi, rutin posting, jangan lupa like dan komen. Ini adalah hal-hal yang perlu Bapak perhatikan, termasuk salah satunya hindari komen berbentuk spam. Oke, saya garis bawahi, perbaiki profil Instagram. Bapak Ibu, karena di sini monolog, saya belum bisa bertatap muka atau tanya jawab langsung. Nah, selalu saya tanyakan di seminar-seminar, Bapak Ibu ingat nggak berapa banyak follower yang Bapak punya? Berapa banyak follower? Saya selalu tanya, ada yang 300, ada yang angkat tangan. Ada yang di atas 300, saya mulai pukul mundur. Saya naikin. Ada yang punya 1000, ada yang di atas 1000, kurang lebih semakin naik ke atas, semakin sedikit Bapak Ibu. Tentu kalau kita menggunakan Instagram, kita mau follower kita banyak. Betul ya? Saya setuju dengan ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa kebanyakan dari kita, sekali lagi, kebanyakan dari kita agak sedikit, maaf bicara, mungkin melupakan sedikit landasan utamanya. Ini adalah basicnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bermain Instagram. Nah, begini. Jika Bapak Ibu menyaksikan video ini, tolong ambil HP Bapak Ibu sekalian, tolong buka akun Instagram Bapak Ibu sekalian, masuklah ke profil Instagram Bapak Ibu sekalian. Baik, saya tunggu. Masuk ke profil Instagram. Sudah ambil HP-nya, masuk ke profil Instagram. Nah, Bapak Ibu yang jawab sendiri dalam hati, saya punya Instagram follower saya sekian, saya punya ini sekian. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yuk, kita perbaiki sama-sama ya. Bapak Ibu, sebelumnya, tolong saya minta tolong kalau memang bisa, Bapak Ibu tolong ya masuk ke profil Instagram saya, namanya pelatih. Saya buka sama-sama di sini. Ketik di akun Instagramnya, di situ kan ada tombol search ya, tombol search atau kaca pembesar atau yang namanya pencari-cari. Ketik gini, pelatih, spasi. Ditunggu dulu. Karena apa? Begitu kita masukin kata kunci di pencarian di Instagram, dia akan respon, dia cari kata pelatih. Saya masukkan internet. Nah, saya mau nanya, apakah Bapak Ibu, sekali lagi ya, apakah Bapak Ibu menemukan akun Instagram saya? Nama saya Petrus Suganda. Di tombol pencarian di Instagram, ketik pelatih internet. Apa keluar? Tentu ini sekali lagi monolog. Jika keluar Bapak Ibu menemukan petrussuganda.com, Bapak klik di situ. Akan Bapak melihat kurang lebih next slide selanjutnya dari saya. Masukkan kata kuncinya pelatih internet. Nah, kurang lebih kayak seperti ini ya. Ada pelatih internet marketing. Kalau yang di tayangan di dalam slide ini masih hurufnya pelatih internet marketingnya huruf kecil semua. Benar ya, huruf kecil semua. Dan fotonya masih foto lama. Karena ini beberapa bulan yang lalu saya bikin slide-nya ya. Tetapi foto yang baru, saya sedang berada di GBI WTC, sedang mengajarkan tentang YouTube marketing. Saya ingat banget itu, layarnya besar, di belakang ada tulisan pelatihan cara praktis menjadi YouTuber. Nah, Bapak Ibu lihat, sebenarnya kan Bapak Ibu nggak kenal Petrus Suganda sebelum saya arahkan ke sini. Tetapi dengan kata kunci pelatih internet marketing, sekali lagi, dengan pelatih internet marketing, Bapak Ibu bisa menemukan saya. Sebenarnya, kalau boleh jujur, orang tidak mengenal Petrus Suganda. Orang tidak akan pernah mencari di Instagram dengan kata kunci Petrus Suganda. Tetapi orang di Instagram kemungkinan besar ingin cari tentang internet marketing. Ingin cari tentang orang belajar di mana sih kalau seumpamanya mau belajar internet marketing. Kata kuncinya
mereka bisa ketik kata kunci yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa saya sharekan? Saya sedang memperbaiki profil IG saya. Supaya apa? Orang bisa menemukan saya. Jika orang tidak bisa menemukan saya dengan jelas, boleh dibilang, saya pasti tidak akan mendapatkan uang atau tidak akan mendapatkan pemasukan dari Instagram. Jadi salah satu channel yang bisa saya pergunakan, panel yang bisa saya gunakan adalah Instagram. Orang bisa masuk dari Facebook saya, orang bisa masuk dari YouTube, orang bisa masuk dari Google, tetapi saya juga mau orang bisa mengenal dan mencari bisnis saya dari Instagram. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita masuk? Oh ya, sebelumnya begini, tolong ketik dulu, tolong ketik kata kuncinya. Atau Bapak Ibu kalau diketemukan di Instagram itu orang harus ketik apa ya? Ini adalah pertanyaan yang harus saya lontarkan dulu kepada Bapak Ibu. Orang harus ketik apa sekali lagi kalau menemukan produk dan jasa Bapak Ibu sekalian? Ayo silakan cari. Sudah ketemu? Atau begini, coba masukkan nama kompetitor Bapak Ibu sekalian. Keluar nggak? Kalau sumpamanya nggak keluar, itu agak repot menurut saya. Kenapa? Sorry, kalau kompetitor keluar, itu agak repot. Dan nama Bapak Ibu, jasa Bapak Ibu tidak keluar, itu memang lebih repot. Kenapa? Orang lebih mengenal. Saya bilang saya lagi, saya garis bawahi. Orang lebih mengenal kompetitor bisnis yang mereka tawarkan dibanding jasa Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini pastikan bahwa Bapak Ibu harus perbaiki profil IG. Yuk sama-sama. Next slide. Saya mau pastikan ya Bapak Ibu ngikut dengan sama saya. Karena saya hari ini juga saya sedang program ini juga direkam di Zoom. Saya mau setiap setiap slide bisa berjalan. Saya next slide. Oke, jadi buatlah sejelas mungkin. Ingat, rahasianya buatlah sejelas mungkin. Kita mau masuk ke dalam bisnis internet, yang saya mau sampaikan bahwa orang di luar sana belum mengenal kita 100%. Baik, orang di luar sana belum tentu mau berani transfer uang sekecil apapun rupiah kepada kita. Kita harus membuat sejelas mungkin, setransparan mungkin, seaman-amannya mungkin lah kalau boleh saya bilang, supaya orang percaya sama kita. Kalau semuanya akun Instagram saya asal-asalan aja saya buat, saya dagang, saya pikir ada orang yang mau transfer ke saya, mau beli produknya saya, memang dia beresiko. Kenapa? Bisa jadi ada penipuan loh di luar sana, ya, bisa jadi penipuan. Nah, saya akan ceritakan satu saat di belakangan nanti, di belakang slide ini ada bagaimana supaya kita memiliki kredit plus supaya dipercaya akun Instagram kita. Tunggu sebentar ya. Oke. Atau produk kita, jasa kita dipercaya. Baik, saya akan lanjutkan ya untuk edit profile. Saya mau pastikan saya sudah ada di slide ini. Bapak Ibu lihat semuanya, teman-teman yang ada di channel Zoom juga bisa lihat ini ya. Petrus Suganda, di sini ada yang namanya nama. Jadi Bapak Ibu saya balik lagi. Kalau Bapak Ibu mau edit profile, klik yang ini. Perhatikan di layar. Klik yang ini, edit profile. Begitu Bapak klik, Bapak akan masuk ke sini. Akan ketemu di sini. Ini bisa ubah foto profile. Ya, silahkan. Nah, begini Bapak Ibu. Ini saya ngambil yang Petrus Suganda. Saya mengubah nama saya. Sekali lagi, saya tidak perlu orang 2 kali tahu nama saya Petrus Suganda. Kebanyakan begini, nanti Bapak Ibu masuk ke profilnya Instagram Bapak Ibu ya. Kebanyakan. Namanya sama username-nya atas bawah sama semua. Sedangkan kekuatan, sekali lagi, kekuatannya Instagram. Ada di mana? Kekuatannya Instagram, tunggu sebentar. Kekuatannya Instagram itu ada di nama, name. Ingat ya, nama, name. Bukannya username. Sekali lagi, adanya di name, bukan di username. Jelas ya? Jadi kalau Bapak Ibu mau mengubah name masih bisa.
silahkan ubah dengan kata kunci. Misalnya, Bapak Ibu adalah menjual baju anak-anak. Bapak Ibu adalah menjual alat-alat perabotan rumah tangga. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang di luar sana ingin mencari jasa dan produknya Bapak Ibu sekalian, itulah yang ditulis di sini. Tapi ingat, di sini ini terbatas. Ya, ini terbatas. Jadi apa? Karakternya terbatas. Jadi Bapak Ibu harus pilih, harus kalau boleh dibilang seleksi terlebih dahulu. Kalau memang bisa, risetlah terlebih dahulu. Cari kata kunci apa yang paling pas. Sebelumnya saya pakai gini, pembicara digital marketing. Tapi karena saya udah nggak mau masuk di situ, saya lalu pelatih. Karena saya bukan hanya sekedar pembicara, saya maunya sekarang untuk melatih. Saya ganti pelatih internet marketing. Silahkan Bapak Ibu sekarang, saya tutor Bapak Ibu, untuk coba ganti name-nya. Ingat dengan kata kunci. Nah, sekali lagi, username jangan coba-coba diganti. Kenapa? Kalau diganti, pasti hilang. Nanti akun Instagram Anda bukan tidak bisa ditemukan lagi. Dan akun Instagram Anda sudah berubah namanya. Saran saya sekali lagi ya, ubah name, bukan username. Ubah name-nya, sekali lagi, bukan username. Paham sampai di sini? Baik. Jika Anda paham, di tombol, sorry kalau ini Anda menyaksikan di channel dari YouTube, bisa kasih jempol, bisa kasih like bagi channel YouTube ini. Bapak Ibu, sekarang saya perhatikan begini. Di sini ada bio atau bio. Silahkan ini diisi oleh deskripsi bisnis Anda. Silahkan diisi oleh deskripsi bisnis Anda. Yuk, saya balik lagi ya. Saya mengisinya deskripsinya seperti ini. Pembicara internet, pembicara pelatih internet marketing, pemilik info seminar. Ya, jadi saya memasukkannya di sini, Bapak Ibu. Ini nggak bisa diklik. Sebenarnya ini kekuatan untuk engine orang mencarinya dengan mudah di Instagram. Efeknya kurang powerful. Lebih powerful Anda pakai yang di name ini. Sekali lagi saya mau pastikan pakainya di name. Oke? Dua hal itu. Semoga Bapak Ibu udah mendapatkan yang namanya apa? Golden nugget. Anda ubah deh. Saya begini, saya sharing sedikit ya Bapak Ibu. Saya pernah sharing di sebuah gereja-gereja lokal saya sendiri sih sebenarnya. Setelah saya sharing tentang Instagram ini, salah satu jemaat yang ngikutin seminar ini dia bilang gini, oh boleh nggak saya ganti dengan kata kunci ini? Oh iya boleh dong. Kan kamu yang punya bisnis, coba kamu tes ukur. Ingat ya, pakai metode tes ukur. Tes ukur begini, kalau Bapak Ibu sudah ganti name, ternyata nggak ada yang kontak, berarti itu silahkan diganti lagi. Saya tambal sulam, pakai ini ganti lagi. Pakai nggak apa-apa, orang nggak bakal bingung. Selama username kita masih dipegang kita ya. Jadi saya balik lagi cerita. Jadi orang gereja saya ini lagi bilang, saya mau coba pakai bisnis ini. Oke, silahkan jalankan. Seingat saya, belum 1 minggu dia udah telepon. Dia bilang gini, kok saya udah ditelepon sama orang nih. Ternyata dia punya bisnis untuk jasa foto pre-wed. Maaf bicara ya, sebenarnya dia ngomong gini, kok sebenarnya saya juga belum siap loh. Wah, kalau belum siap, itu umpannya udah digigit. Berarti orang di luar sana lagi mencari jasa pre-wed loh. Saya bilang gini, ya udah kamu sekarang rapihin dulu profilnya kamu. Perbanyak foto-foto. Kalau semuanya kamu belum punya istilahnya, belum punya project yang pernah kamu kerjakan, ayo kamu kerjakan, rapikan kalau kamu mau serius di bisnis ini. Intinya begini. Intinya orang menemukan bisnisnya orang gereja saya ini lebih mudah, lebih cepat. Kenapa? Dia cari sesuai dengan kebutuhan si pasangan ini, calon mempelai. Karena apa? Mereka mau foto pre-wed murah. Bagaimana Bapak Ibu? Ternyata prospek itu bisa didapat kalau kita menggunakan kata kunci atau mengubah name dengan betul. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang ikut seminar pada sore hari ini bisa mendapatkan, wah, satu insight. Bagus ya. Makasih ya, ternyata ayo maju terus. Ini kita belum selesai loh, kita masih panjang jalan ceritanya, ya. Bapak Ibu perhatikan di sini.
nama pelatih internet marketing atau nama bisnis Bapak Ibu harus diganti dengan kata kunci. Sekali lagi dengan kata kunci supaya orang bisa mudah menemukan bisnisnya Bapak Ibu di Instagram. Sekali lagi, menemukan apa yang Anda jual, apa yang Anda tawarkan di Instagram. Apa ini bagus di YouTube? Sorry, apa ini bagus di Google? Saya bilang gini, Instagram sebenarnya powerful, tetapi dia untuk menembus ke Google memang agak sedikit terhambat, tersendat. Pergunakan terlebih dahulu apa yang penting ya, kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal penting dari kata kunci di bawah ini. Ingat, diubah dengan apa? Kata kunci. Orang menemukan bisnis Anda dengan apa sih? Itu lebih mudah. Nah, slide selanjutnya. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu melihat slide ini. Benar? Sudah melihat slide ini? Ada logo WhatsApp-nya? Oh iya teman-teman, saya ingin tanya, apa sama yang lagi online di Zoom bersama-sama dengan saya, apa benar slide saya sama dengan yang saya sedang bicarakan? Betul? Betul. Sama. Menggiring? Betul sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini ditampilin loh di Instagram ya. Ada mereka kita boleh mentautkan situs web kita. Sebenarnya saya punya website saya namanya petrussuganda.com, ejaannya soeganda.com. Saya punya, tetapi saya nggak mau orang supaya masuk ke situ. Saya lebih suka begini Bapak Ibu, orang masuk ke WhatsApp saya aja. Saya balik ya Bapak Ibu nih. Saya lebih suka orang masuk ke sini. Jadi saya ganti link yang tadi HTTP itu jadi wa.me/628998121246. Nah, saya masuk sini. Bapak Ibu juga bisa ganti loh. Orang supaya bisa masuk langsung direct ke HP Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Tetap di edit profile. Nanti ganti ya. Kalau semuanya situs webnya masih kosong, boleh begini. http://wa ini whatsapp.me. Ini domainnya mereka. Ingat /62 kode wilayah Indonesia. 8998. Udah nggak usah pakai 0 lagi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya 0816, ya udah ini diganti 816, ikutin nomornya. Ini langsung nanti di-save. Karena apa? Langsung berubah. Ayo silakan tes ukur, dicoba. Silakan dicoba ya. Pasti bisa. Langsung masuk. Nah, begini Bapak Ibu. Di Instagram kan punya yang namanya direct message ya. Sedikit saya mau sampaikan, punya direct message. Mungkin Bapak Ibu berjualan. Oke lah berjualan, nanti ada orang istilahnya dalam bahasanya kita tektok-tektokan lah ya. Tektok-tektokan lewat direct message. Saya pribadi saya ngomong bilang apa adanya. Saya lebih suka kalau saya itu dapat nomor HP-nya. Nomor HP-nya calon prospek saya. Karena apa? Saya akan giring mereka ke WhatsApp. Kalau saya hanya di direct message, saya nggak tahu nomor HP-nya. Kurang lebih kayak gitu. Tetapi ketika saya giring dia masuk ke WhatsApp, saya bisa dapat. Nah, kalau dia sudah DM-an sama saya, direct message sama saya mau pasti gini, Bapak Ibu follow saya ya, nanti saya follow back. Mesti bilang begitu dulu, nanti saya follow back. Usahakan Bapak Ibu, saya ngomong di depan loh, jangan pelit-pelit untuk follow back. Orang yang akan follow saya, Petrus Suganda, saya pasti follow back. Kurang lebih, ini nanti kan kita ada di hari Jumat, saya ngeliat nih, sepanjang hari Jumat, seberapa orang yang follow, langsung saya follow back. Saya seleksi ya. Jadi begini, Bapak Ibu, saya pastikan bahwa setiap calon prospek yang masuk, calon pelanggan, calon pembeli yang masuk, kalau bisa saya siapin, istilahnya masukin kolamnya. Di Instagram mereka dapat updatean terbaru, tetapi juga di WhatsApp mereka dapatkan updatean terbaru. Lewat mana? Kalau mereka sudah save nomor HP saya, mereka pasti bisa ngelihat status WhatsApp saya. Saya bisa promo juga di status WhatsApp saya. Silahkan. Itu kan soft selling. Saya nggak langsung
Saya nggak langsung frontal, saya dagangin, saya nawarin, ayo beli ini, ayo beli ini, ayo beli. Enggak. Tapi saya pakai dengan cara yang halus, mengedukasi market saya, calon prospek saya dengan edukasi. Jadi Bapak Ibu, ayo giring. Hari ini yang belum, coba sekali lagi ya, masukin ya. http://wa.me, ganti dengan nomor HP Anda, tapi pastikan nomor di depannya adalah 62. Seperti ini nih, ya. Nanti link deskripsi ada di link deskripsinya. Jadi tinggal Bapak Ibu ganti aja ya. Oke? Nah, Bapak Ibu, kenapa harus digiring ke WhatsApp? Penting sekali. Simpanlah nomor HP mereka di list kontak kita. Sekali lagi, saya mau pastikan bahwa orang yang DM kita, orang yang WhatsApp kita, apalagi itu taunya dari Instagram. Saya selalu bikin begini, saya tahu orang ini dari Instagram, saya tahu orang ini masuk dari mana. Saya mesti list, Bapak Ibu. Saya mesti list, saya harus menamakan kontak-kontak di WhatsApp saya. Saya tahu orang ini dari grup, misalnya saya punya grup namanya EOS, saya punya grup namanya UKMJ apa, saya namakan itu. Dan saya misalnya juga namakan, saya dapat data ini dari grup WhatsApp entrepreneur, saya namain nama entrepreneur. Dari DMC, saya namain DMC. Yang penting sekali lagi, kita tahu sumbernya dari mana, kita bisa jalin komunikasi. Jadi begini Bapak Ibu, tetap berusaha, tetap melakukan yang terbaik, tetap bisa dalam artian tidak menyerah, dan saya percaya bahwa ayo pergunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Kabar baiknya, WhatsApp, Instagram, Facebook, mereka satu grup ya, dan kita bisa maksimalkan itu, gratis kok. Oke, nah ada pertanyaan nih, kalau saya pakainya akun Instagram biasa atau bisnis ya? Buat Bapak Ibu yang ingin setting akun Instagramnya dengan IG bisnis, silahkan, boleh dibantu. Ini ada videonya, Bapak Ibu bisa akses cara setting akun Instagram bisnis. Jika tidak ada halangan, saya akan putar ya Bapak Ibu ya. Saya akan pencet play. Bapak Ibu bisa simak. Cara setting akun Instagram. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke edit profile. Nah, di bawah sana itu ada yang namanya pengaturan informasi pribadi. Masuk ke yang namanya akun bisnis. Anda mau pilih mana, kreator atau bisnis? Saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jika kreator, saya klik selanjutnya. Sesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, di pilihan kategori ini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi Anda bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Di situ ada desainer, fotografer, gamer, ilmuwan, jurnalis. Silahkan isi dengan sesuai apa yang Anda mau. Saya memilihnya sebagai pelatih. Pelatih internet marketing. Silakan Anda pilih ya nanti ya. Ada banyak hal di bawah ini. Saya pilih sebagai pelatih. Tinggal saya labeli kategori dan saya klik selesai. Nah, saya skip, saya keluar lagi ya. Sebagai kreator tadi, tapi sekarang saya masuk ke bisnis. Jadi ada pilihannya, satu kreator, satu bisnis. Selamat datang di fitur Instagram, di bisnis Instagram Petrus Suganda. Saya klik lanjutkan. Silakan Anda baca, tentu dengan bahasa Indonesia akan memudahkan Anda.
Silakan klik lanjutkan, karena Anda dapat banyak fitur dari account Instagram bisnis. Anda juga bisa mentautkan Facebook yang Anda punya, fanpage khususnya, masuk ke Instagram. Baik, video ini dapat Anda akses. Linknya ada di bawah ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagaimana cara setting account Instagram? Memang cuma sekali putar, tetapi Anda bisa nanti kan, kalau seumpamanya sudah lihat di sini bisa di skip nanti. Baik, saya lanjutkan selanjutnya. Oke, Instagram juga bisa digunakan untuk gereja atau organisasi non-profit lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu juga ini saya ajarkan ke setiap gereja. Jadi Bapak Ibu apa yang saya ajarkan di sini di materinya, silahkan Anda bisa coba pikirkan kalau semuanya organisasi bisa seperti itu, di bisnis saya seperti apa ya, kurang lebih kayak gitu. Anda bisa pilih golden nugget-nya apa. Berikut perbandingan beberapa contoh Instagram gereja Bethel Indonesia yang memanfaatkan Instagram sebagai media informasi OIC ya. Dan saya percaya bahwa Anda akan mendapatkan banyak informasi di dalamnya. Karena tujuan kita hari ini untuk belajar. Ingat, pada saat ini kita hanya belajar, bukan membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih... Enggak, kita belajar, murni, sekali lagi belajar. Dan saya juga mau belajar dari banyak hal. Baik Bapak Ibu, saya menampilkan di slide 3 ini ada 3 gereja GBI yang mungkin Bapak Ibu saya kenal. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak berafiliasi dengan gereja ini, tapi ada GBI Gilgal, GBI PRJ, GBI Bethel Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, paling mudah lihat dari followernya dulu aja. Ini 30.000, ini 18.000, ini 7.000. Ya, bukan berarti banyaknya orang follower berarti istilahnya sampai di situ titiknya, bukan. Tapi Bapak Ibu lihat, tadi di awal saya sudah bilang gini, berternaklah account Instagram. Kalau bisa punya lebih dari 1 account Instagram yang Bapak Ibu kelola. Yuk sama-sama kita ngeliat ke GBI Gilgal. Karena gereja pasti ada hubungan dengan jadwal ibadah. Saya ngelihat bahwa di sini di GBI Gilgal mereka post dengan betul di keterangan bionya. Kurang lebih gini, Sunday service jam 7, jam 9, Inggris. Dia ada tampilkan jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Dan luar biasanya, mereka menampilkan semua akun IG yang mereka punya. Jadi semua akun IG itu sumbernya ke satu, GBI Gilgal. Kids, teens, youth, sama Uni masuknya semuanya ke Gilgal. Jadi follower masuknya ke satu. Ini yang saya namakan, sekali lagi, ini yang saya namakan berternak Instagram. Punya banyak akun Instagram, satu sama lainnya mendukung. Ibaratnya dia pusatnya, yang ini satelitnya. Pusat mendukung satelit, satelit mendukung pusat. Sama-sama ditopang. Nah, hari ini saya percaya kalau Bapak Ibu masih menyimak perkataan saya di awal, ayo, apa golden nugget yang Anda dapat? Berarti Anda harus punya beberapa akun Instagram yang bisa refer, istilahnya mengirim pengunjung di sini akan dikirim ke sini, pengunjung yang dari sini akan didapat dari sini. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, mereka memang nggak pakai IG story, mereka nggak pakai yang namanya sorotan. Tapi lihat nanti di sini akan saya coba lihat berapa banyak video yang mereka punya. Nanti ya di slide selanjutnya. Ini juga sama, ini bagus juga. Dikasih tahu nama linknya, dikasih tahu keterangannya, ada IG story-nya, ada sorotannya, maaf, ada highlight-nya, ini juga sama. Sekali lagi, saya bukan hanya membandingkan, tetapi jika Bapak Ibu ngelihat sekilas dari sini, Bapak Ibu bisa belajar, oh apa ya yang bisa diterapkan di bisnis saya? Oh apa ya yang bisa dilakukan di bisnis saya? Saya mau menyampaikan bahwa masing-masing kita diberi kemampuan untuk mengelola. Mungkin lihat gambar yang sekilas ini, Bapak Ibu udah langsung kepikiran, iya bisnis saya mesti punya yang kayak gini ya. Videonya lebih diperbanyak, pasang highlight, ada keterangannya yang lebih jelas. Jadi begini Bapak Ibu, orang masuk ke satu akun Instagram saya, orang masuk ke akun Instagram Bapak Ibu, mereka sudah bisa memutuskan, saya beli, saya ambil produk ini, atau saya bagaimana, atau saya hanya membandingkan, tetapi saya melihat bahwa akun Instagram ini datanya paling lengkap, bisa dipercaya. Kurang lebih kayak begitu akun Instagram. Ya, oke, saya next slide. Selanjutnya,
Bapak Ibu masih bersama saya, coba lihat apa benar slide saya sama dengan yang di tampilan. Saya baca ya dari ketiga contoh di atas. Teman-teman yang menyaksikan sama ya? Sama. Ketiga contoh di atas. Oke, saya akan bertanya, mana bio yang paling menjelaskan informasi lengkap? Anda yang jawab sendiri. Mana bio dari ketiga contoh yang di atas yang menjelaskan informasi paling jelas? Begini, nanti masuk ya tiga Instagram itu. Oh ya, sebentar, saya mau pastikan bahwa sebenarnya saya juga tiga saya mereka. Saya juga mau belajar dari mereka. Oke? Nah, seberapa rutin mereka posting? Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kompetitor, coba lihat seberapa rutin mereka posting Instagram mereka. Kalau mereka postingnya bicara 1 minggu, cuma posting 5 kali, Bapak Ibu jangan keburu senang dulu. Bapak Ibu harus meningkatkan minimum 1 hari mesti ada 1, berarti 1 minggu ada 7. Bapak Ibu harus menambahkan setiap postingan. Jadi begini, jangan ngelihat postingan kompetitor sedikit, kita juga sedikit kekejar. Kita harus belajar di atasnya. Sering rutin posting, perbanyak postingan. Itu yang saya ajarkan. Nah, coba lihat kapan terakhir postingan mereka. Jangan-jangan akun Instagram Anda sebenarnya sudah lama nggak diposting. Wih, udah 1 bulan lebih. Wih, udah 3 bulan lebih saya posting terakhir. Ayo Bapak Ibu. Instagram ini setiap hari orang lihat. Mereka ingin mendapatkan informasi terbaru. Kalau mereka sampai follow, sekali, kalau mereka sampai follow, mereka bukan hanya ingin berteman sebenarnya, tetapi mereka ingin mendapatkan informasi. Mereka ingin mendapatkan informasi seakurat mungkin, seupdate mungkin. Saya sarankan untuk saudara, Bapak Ibu sekalian, tetap posting selalu. Dan ingat, ini postingan ini ada waktu-waktunya loh. Ya, coba Bapak Ibu, pernah nggak posting Instagram nggak pernah ada yang ngeliat? Nah, ini dia nih. Nanti akan saya bahas. Ini menarik juga karena ini ada hubungannya sama yang namanya algoritma, ya. Tapi nanti kita skip dulu. Ini menarik, ini menarik. Nah, pertanyaan saya, ada berapa banyak video yang mereka posting? Saya nanya sama Bapak Ibu sekalian ya, lebih suka ngelihat gambar atau video? Video itu ada audio visual, ada yang musik, ada yang bicara, ada yang apa. Lebih suka yang mana? Jujur, orang lebih suka yang video. Apalagi videonya itu mengedukasi. Apalagi videonya itu memberikan tambahan ilmu, memberikan masukan, memberikan hal-hal yang penting. Saya yakin orang-orang suka. Jika Bapak Ibu punya jasa servis mobil, punya bengkel, bikinlah namanya video tentang tips-tips supaya mobil nggak gampang rusak, supaya kopling nggak gampang aus, supaya mobil bisa dijaga di radiator. Nggak usah berpikir bahwa video itu harus bersih, harus bagus, nggak ada suaranya, nggak ada sound ini itunya, musik clean. Nggak pernah ada. Bengkel itu selalu ya berisik, bengkel itu ya selalu kotor, tetapi mereka mengedukasi. Itulah pentingnya Bapak Ibu bikin video. Itu bakal banjir like. Bapak Ibu, ayo sekarang coba bikin posting video. Mungkin Bapak Ibu sedang berbisnis kuliner hari-hari ini. Bukan hanya sekedar fotonya, tetapi ketika makanan itu disajikan, bicara mungkin lagi ada asap-asap ngebulnya, lagi wangi-wanginya, bisa di videoin. Tetapi ingat, jangan video terlalu dekat, karena bisa buat embun. Tetapi saya mau pastikan video yang bergerak itu lebih bagus, ada soundnya, ada apanya. Sekarang beberapa aplikasi sudah bisa digunakan kok untuk mendukung video-video yang bisa Anda gunakan. Caranya mudah kok. Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa melakukan hal ini. Ya. Nah, setelah melihat contoh-contoh di atas, saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan insight-insight penting. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi. Apa golden nugget yang Bapak Ibu dapat? Yang potongan emas apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Saya berharap bahwa, oh iya, saya mau kerjakan ini. Tipsnya, kerjakan dulu yang mudah. Jika itu susah, tinggalkan. Jika untuk namanya edit video itu susah buat Anda, oke, singkirkan dulu, berarti Anda harus ubah yang namanya edit profile Anda. Itu golden nugget-nya. Oke.
Nah, golden nugget-nya apa yang Anda dapat? Setiap seminar saya mau berikan, baik itu yang berbayar, baik itu yang gratis. Saya selalu kalau dapat seminar gratis, saya bilang begini, ini apa ya yang bisa dikerjakan buat bisnis saya ya? Ini apa yang bisa dikerjakan, yang bisa saya pakai buat bisnis saya ya? Buang waktu. Hari ini saya mau pastikan bahwa Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, punya golden nugget. Oh, ini akan saya kerjakan. Berarti ini adalah potongan emas yang bisa saya kerjakan. Baik, saya next slide. Saya mau pastikan bahwa kita ada di poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu, saya mau pastikan bahwa kita kalau posting, kalau bisa harus jelas. Kenapa harus jelas? Begini, bagaimana kalau semuanya saya jualan mobil? Saya hanya jual posting mobil aja. Orang-orang kan pasti berpikir bahwa begini, oh Petrus lagi habis cuci mobil nih, mobilnya bersih. Padahal saya lagi mau jual mobil, tetapi nggak ada kejelasan bahwa mobil ini saya jual. Atau hal lainnya, saya jualan baju nih, tetapi saya nggak pernah posting, ini saya jual bajunya, ukurannya apa, ininya apa. Saya cuma posting kan. Teman saya mungkin orang-orang follower saya bilang gini, oh Petrus baru selesai ngegosok. Baru bisa belajar ngegosok mungkin. Nah, saya padahal saya jualan baju. Bapak Ibu perhatikan, setiap postingan harus jelas. Ada kata bombastis, ada deskripsi, ada kontak, ada hashtag. Kata bombastis apa, deskripsi apa, kontak apa, hashtag apa, nanti akan saya jelaskan. Tetapi ketika Anda memposting sesuatu yang tidak jelas, Anda sedang membuat tanda tanya besar yang Anda lemparkan ke follower Bapak Ibu sekalian yang memfollow akun Instagram Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kalau masak, postinglah masakan. Kalau jualan, postinglah dengan yang lengkap dan jelas. Saya mau masuk ke slide selanjutnya. Nah, yuk sama-sama kita langsung praktek di akun Instagram Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sambil menyaksikan video ini, mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat di akun Instagram Bapak Ibu sekalian. Yuk coba dipraktek. Tapi sebelum Anda praktek, tolong disimak ini dulu ya. Saya punya contoh. Nah, ini contohnya. Saya tidak berafiliasi dengan toko tas ini. Saya tidak berafiliasi. Lihat, saya belum follow. Sampai sekarang pun saya belum follow. Apa yang dia tak jual? Dia adalah jual tas aneka foksil plus MK ori. Dia jelasin semuanya. Di deskripsinya, ini di videonya dia jelasin. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, coba saya geser dikit. Nah, dia posting, satu postingan itu bisa muat 10 foto. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya produk, punya jasa, Bapak Ibu bisa posting sebanyak 10 foto. Instagram kasih gratis, dimanfaatkan. Saran saya kalau yang dikasih gratis, manfaatkan. Andai kata nggak punya 10 foto, tetapi punya satu foto yang terbaik, silahkan dipergunakan yang terbaik. Oke? Jadi kalau kita ngelihat di sini, apa sih yang perlu kita pelajari? Orang ini memposting foto ini dengan jelas, lengkap. Seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Dia harus ada kata bombastis, deskripsi, kontak. Ini hashtag kita lihat dulu nantinya ya. Nah, ini dia. Ini postingannya. Ini ada 7 like. Ya. Saya balik ke sini ya. Ini ada 7 like. Sama ya, slide-nya ya. Ini saya sedang masuk di akun Instagram. Jual tas fosil. Monggo di order sis. Dia pakai bahasanya seperti itu. Dia jelaskan harganya. Dia jelaskan ukurannya. Jika minat, telepon ke nomor ini. Nah, ini keterangan di bawahnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Dia jelaskan sejelas-jelas, sedetail-detail mungkin. Saya masuk ke slide berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apa yang dilihat di sini? Dia tulis segini, benefit belanja di toko kami. Bla bla blanya jelas. Ya, terima order, transfer, proses, resi. Jadi dia terima order dulu, ditransfer, diproses, ada resinya. Pengiriman DNE. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak berafiliasi dengan toko tas ini, tetapi kalau saya ngangkat sebagai contoh, bisa dicontoh. Ada kontaknya, ada keterangannya detail dan jelas. Nah, ada lagi nih yang saya harus sampaikan, karena setiap postingan, sekali lagi ya, setiap postingan harus berfungsi sebagai apa? Sebagai jembatan. Saya ulang lagi, postingan Bapak Ibu yang Bapak Ibu posting di Instagram
itu harus sebagai jembatan. Orang yang belum beli, dibikinin jembatan supaya dia beli. Contohnya, dia harus tahu informasi detail. Ini barang baru atau bekas. Ukurannya berapa. Kalau ini perlu diantar, ada ongkirnya. Beratnya berapa kilo. Anda yang menjual baju-baju, fashion, Anda harus jelaskan bahwa ini ukurannya S, M, L, XL. Kalau yang L kosong, harus dikasih tahu L kosong. Jangan sampai orang udah chatting panjang di direct message, entah itu di WhatsApp, ternyata L-nya kosong. Terusnya Anda bilang, loh kok nggak baca di atas? Anda harus informasi sedetailnya. Saya mau sampaikan bahwa jembatan itu penting. Jangan postingan Anda merupakan jembatan yang putus. Ya, nanti ada satu slide-nya. Nah, Bapak Ibu, saya mau tampilkan begini. Ini salah satu orang yang pernah saya mentor di 2017, dia pernah bikin postingan seperti ini. Auto second, ya. Dia posting. Ingat, ini nama akun Instagramnya, ini ada location-nya. Location-nya dia pasang di WTC Mangga 2. Kelihatan ya, WTC Mangga 2. Dia tulis dengan huruf besar. Dijual Toyota Fortuner PNT TRD. AT ini automatic setahu saya. Ya, tahun 2014. Warna putih. Padahal sudah kelihatan putih, tapi tetap dia tulis putih. Tangan pertama, pajak panjang, kilometer 40 ribuan, model baru. Velg grill hitam, mesin bagus, bodi mulus, interior ciamik, recommended. Kredit DP hanya 35 juta. Ini yang saya bilang sebagai jembatan. Bapak Ibu bisa ngelihat di sini ada tulisan DP hanya 35 juta. Jadi kalau orang yang nggak punya uang DP 35 juta, sebenarnya dia nggak perlu nanya-nanya sampai panjang lebar. Kalau dia punya uang DP 35 juta, dia langsung bisa beli. Kontaknya jelas. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini contoh postingan yang menurut saya sebagai jembatan. Dia kasih tahu tahunnya berapa, dia kasih tahu pajaknya berapa. Karena pertanyaan-pertanyaan orang yang jual beli mobil kurang lebih di sekitar ini. Jadi Anda kalau mau buat deskripsi Anda di, kalau boleh dibilang di ininya ya, di postingan Anda lah istilahnya ya, di postingan Anda itu Anda harus menjelaskan sejelas-jelas mungkin bagi mereka. Di caption, kalau kita bilang captionnya itu harus jelas. Jadi Anda Bapak Ibu lah yang tahu. Nah, begini Bapak Ibu. Tentu kan bikin ini seperti ini kan kayaknya lama ya. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu lihat, dia bikin kejelasan, dia kasih nomor kontaknya, Anda mau hubungin di mana silahkan dikontak. Dia tampilkan yang namanya hashtag. Hashtagnya ada mobil bekas Jakarta, mobil baru. Kalau Bapak Ibu baca di sini, ada hashtag yang mungkin nggak kepikiran. Saya ajarin begini. Coba Dan kamu masukin, coba perhatiin ini. Mobil second. Ada juga mobil second. Satu pakai bahasa Indonesia, second-nya. S-E-K-E-N, second. Satu lagi second. Sama-sama. Kenapa? Karena jangan-jangan orang masuk lewat hashtag yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang bagus menurut saya. Boleh ditiru, boleh dimodifikasi. Jika modifikasinya lebih bagus, silakan. Dia pasang banyak foto. Jualan mobil nggak bisa cukup satu foto. Tampil depan, tampil belakang, interior, ini, itu, segala macam. Tahun 2017 sudah bisa memuat foto banyak, ya. Nah, ini dia. Jangan buat postingan seperti jembatan putus. Jembatan putus itu apa? Orang bolak-balik nanya sama Anda. Ininya ada, ininya lengkap. Semua harus lengkap di caption. Harus semuanya lengkap di deskripsinya. Jika Anda buat jembatan putus, maaf bicara ya, Anda bisa kehilangan yang namanya calon pembeli itu. Apalagi maaf, seumpamanya dia online tengah malam. Bapak Ibu baru jawabnya pagi. Dan dia online lagi nanti siang. Nggak enak komunikasi seperti itu. Lebih baik, alangkah baiknya Bapak Ibu mempersiapkan hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penting lainnya. Saya pikir itu adalah golden nugget yang bisa Anda dapatkan. Buatlah sejelas mungkin. Sama seperti jembatan. Dari titik A sampai ke titik B. Anggap aja dari orang yang belum pernah beli sampai beli.
Artinya Anda harus mempersiapkan jembatannya. Nah, masuk ke hashtag. Karena Instagram, Facebook, sosial media lainnya termasuk Twitter nggak bisa dipisahkan dari hashtag. Ada Instagram kasih 30 hashtag. Jadi Bapak Ibu pakai ya, pergunakannya 30 hashtag itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih saya mau mendapatkan hashtag? Gampang Bapak Ibu. Hashtag itu Bapak Ibu bisa ketik di Google, cari namanya best hashtag. Ini saya garis bawahin ini, saya udah blok. Best dash hashtag pakai S ya, hashtags.com. Anda bisa masuk ke sini. Masukin aja best hashtag. Di bawahnya pun sama, all hashtag. Silakan masuk ke sini. Caranya bagaimana? Saya dengan cepat, saya akan sampaikan kurang lebih tampilannya begini kalau belum berubah ya. Ini masukkan kata kunci Anda apa? Misalnya jual baju, jual kosmetik. Apa? Silakan masukkan. Anda yang paling tahu yang berhubungan dengan bisnis Anda. Nah, setelah saya masukkan, sebenarnya saya masukkan jual hashtag orang jual kaos ya. Keluar seperti ini. Nah, apa yang saya harus lakukan? Nah, saya mau nanya buat teman-teman yang online bersama saya, apa benar saya ada di halaman di slide yang hashtag jual kaos? Saya mau pastiin dulu, sama ya? Sama, betul. Sama, oke. Di jual kaos ini tinggal nanti di copy. Bapak Ibu tinggal klik copy. Tinggal buang ke Instagramnya. Jadi, untuk mendapatkan hashtag sebenarnya bisa gini. Mau pikir, perlu berarti Bapak Ibu mesti ketik atau pakai best hashtag lebih cepat. Atau pakai lihat kompetitor pakai apa. Kombinasi. Ya, ingat dikombinasiin. Tapi Bapak Ibu harus punya settingan nih. Hashtag mana yang paling banyak responnya. Jadi misalnya kan saat kita dikasih 30 hashtag. Anggapnya gini, A, B, C, D. Hashtag A 30. Hashtag di B ada 30. Bapak Ibu punya udah save sendiri, udah simpan sendiri deh. Ya. Jadi ingat, saya mau ngomong di depan ini. Jangan nanti begitu Anda mau posting barang dagangan, entah itu apa, baru ketik ulang. Saran saya jangan. Tetapi Bapak Ibu sudah siapkan terlebih dahulu. Kalau saya sudah siapkan di Facebook Messenger saya. Saya sudah siapkan. Saya juga punya WhatsApp grup sendiri. Kan saya punya 2 nomor ya. Saya sama yang nomor saat ini sama yang nomor Indosat. Saya bikin satu grup. Grupnya itu ya saya sama saya juga. Jadi saya suka buangin istilahnya di dalam grup itu saya bikin sendiri. Saya bikinin tentang konten marketing saya simpan sendiri. Bapak Ibu bisa juga pakai note yang di dalam HP. Silahkan apa aja bisa dikerjakan lah. Tapi cara gampangnya saya seperti itu. Saya bikin, saya tinggal copy paste. Saya mau pakai, saya tinggal pakai. Jadi begini, saya tidak pernah kalau mau posting di Instagram atau tim kami mau posting di Instagram, mesti ketik ulang lagi, mesti mikir lagi. Saya udah nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Saya sudah mempersiapkan. Ibarat perang, saya sudah siap perang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dicatat nih, dapat masukan. Harus mempersiapkan materi buat posting ke Instagram. Ayo pasti bisa, ya. Kalau nggak bisa, gampang. Tiru aja kompetitor. Lihat aja yang udah sukses. Modifikasi. Apa plusnya, minusnya, tambahin. Ya, oke. Ini jual kaos. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai best hashtag, nanti keluar kayak gini nih. Ya, saya garis bawah ini ya. Ada BHFYP. Ini bawaan dari sono. Ya, ini bawaan dari sono. Kalau Bapak copy semuanya, yang ini Bapak copy, ini kan dijual kaos ya, pasti ada ini nih. Nanti dia nandain lah istilahnya. Saran saya hapus ya. Jadi Bapak Ibu hapus, nanti Bapak Ibu bisa pakai copy selanjutnya. Karena apa? Kalau begitu hapus kan dari 30 masih slot satu lagi bisa dipakai. Oke, ini kuliner buat teman-teman yang main di kuliner, ibu-ibu, anak-anak muda, teman-teman semua, ayo yang main di kuliner, coba masukin. Saya berharap punya penasaran, pengen tahu, cari tahu dong. Masuk ke best hashtag tadi, cari tahu. Saya bisnisnya kuliner, saya bisnisnya kopi. Apa sih hashtag yang paling populer? Cari, ya, cari. Dan saya mau pastikan bahwa harapan saya bahwa setiap postingan Bapak Ibu, ayo pakai hashtag. Walaupun nanti kita ngomong nih,
walaupun sudah pakai hashtag tapi kok yang nge-like dikit ya. Nah, itu saya ngomong lagi nanti algoritma. Tadi saya cerita ya ke belakangnya, saya janji. Oke. Setiap postingan harus dipersiapkan. Sekali lagi, tadi saya udah bilang ya, saya pakai yang namanya Facebook Messenger saya sebagai kopian. Jadi setiap kali saya mau perang, saya tinggal copy paste. Tim saya mau pakai, langsung bisa. Kita udah punya formatnya. Jadi nggak perlu bikin mikir lagi karena terlalu lama. Post, karena sudah dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu mendapatkan banyak masukan. Udah kurang lebih 1 jam lebih, 1,5 jam lebih kita berbicara. Saya berharap Bapak Ibu masih kuat bersama-sama dengan saya karena ada beberapa slide lagi yang saya bagikan dan ini penting buat kita semua. Nah, tips untuk Instagram, lokasi IG penting. Jadi kalau Bapak Ibu posting Instagram, pasti kan ada lokasi IG-nya ya. Misalnya saya lagi berada di WTC misalnya kayak tadi. Saya post di WTC. Begitu orang lagi cari di WTC ketemu jualan saya. Jadi begini Bapak Ibu, saya mengajarkan ke orang-orang yang saya ajarkan, yang pernah ikut kursusnya kita atau mengikut seminar kami, settingan lokasi IG itu jangan dianggap sebagai saya ini sedang berada di sini. Misalnya saya posting nih, saya posting lokasi saya di Bandung, padahal saya di Jakarta. Jangan selalu berpikiran bahwa saya sedang berada di Bandung. Bisa saja begini, saya terbalikin ya. Coba saya bantu begini. Saya sedang menarget, sekali lagi, saya sedang menarget orang-orang yang berada di Bandung. Dengan saya pasang setting lokasi IG. Sekali lagi, saya bukan di Bandung, saya adanya di sini, di Jakarta Barat, tetapi saya sedang menarget di Bandung. Saya boleh pakai itu. Itu tidak ada larangannya. Boleh nggak saya settingnya, misalnya, saya setting di Serpong, padahal saya di Jakarta Barat. Saya settingnya ada di BSD, saya settingnya ada di daerah-daerah yang padat. Di Mall Peak, di tempat-tempat keramaian, Central Park, silahkan. Saya sedang menarget, kalau saya bilang seperti itu. Silahkan saya pakai seperti itu. Itu nilainya banyak loh, besar loh. Dan juga seumpamanya orang-orang yang main kuliner, ini lokasinya udah mesti benar. Kalau orang-orang yang bermain di kuliner, orang-orang ini mesti benar. Misalnya Anda punya tempat makanan di daerah Serpong, ya pasangnya di Serpong. Nggak bisa pasang di tempat lain. Karena memang Anda menarget di daerah Serpong, kan orang mesti datang ke situ ya. Tapi kalau jual produk, bisa. Dengan pikirannya seperti ini ya, saya sedang menarget orang-orang yang di Bandung, saya sedang menarget orang-orang yang ada di Peak Mall. Boleh. Saya pakai itu. Dan saya pikir bahwa Instagram juga tidak menyalahkan itu, sebenarnya set location. Ya. Juga ada rutin posting. Jangan sampai nanti ngikut, oh ya ini set location ya, Bapak Ibu bisa ngelihat di sini. Ini saya bisa set location di mana aja. Penting setting lokasi ya. Kalau Bapak Ibu ngelihat gambar ini, saya setting lokasinya saya buat di Google Maps. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berada di Google Maps, silahkan bisa masuk di Google Maps. Juga bisa buat dari denahnya Instagram ya. Ini bermanfaat. Setting lokasi. Oke, rutin posting. Benar ya, ada di slide rutin posting ya. Mau pastikan bahwa Bapak Ibu jangan nanti sesudah ikut seminar ini semangat menggebu-gebu. Terusnya rajin posting. Tapi rajin postingnya cuma 2 minggu. Sisa 2 bulannya libur. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu harus rajin posting. Ya, jadi ya minimum ada posting. Kalau ditanya, info seminar berapa kali? Info seminar bisa 1 hari posting 5 kali. Karena event kita banyak. Karena kita juga mau orang beli event kita. Kita juga mau orang teredukasi. Kita jual seperti itu. Nggak disalahkan kok. Lebih dari itu pun nggak apa-apa. Tapi kami tuh nggak membanjiri informasi sehingga orang jengah, orang nggak seperti itu. Kita ada tekniknya. Ada caranya untuk mengedukasi orang. Ya. Oke, next slide-nya. Jangan lupa like dan komen. Kalau saya like dan komen, ya saya pakai Petrus Suganda, saya selalu like sama komen. Tetapi saya selalu menggunakan akun yang lain. Kalau akunnya info seminar, saya pakai untuk like komen. Tapi saya tahu saya nggak boleh spam di situ. Karena apa? Kalau saya spam, ngiklan di tempat itu saya pakai
orang akan gimana ya? Tetapi saya lebih banyak dengan kata-kata pujian. Nah, hati-hati nih. Kalau seumpamanya kita pakai komen ya, kita komen di tempatnya orang lain. Komennya cuma mantep, oke, mantep, oke, keren, keren. Saya berharap Anda tidak melakukan komen seperti itu. Karena saya adalah human, orang, dan saya juga sedang berhadapan dengan pemilik akun Instagram yang orang, saya harus jalin komunikasi. Kalau bisa bikin sebuah percakapan sepertinya tektokan begitu. Kalau tempat itu bagus, saya bilang bagus banget ya tempat itu ya. Bilang gitu. Kurang lebih saya ingin, intinya begini, saya bisa meninggalkan jejak dengan berpromosi di tempatnya orang lain, dengan memposting atau mengkomen dengan pakai username-nya saya yang info seminar. Saya nggak pernah posting atau komen di Instagramnya orang lain, orang-orang terkenal, artis, public figure dengan akunnya Petrus Suganda. Tetapi saya lebih mau pakai akunnya Instagramnya @infoseminar. Karena apa? Karena saya sedang jualan. Saya mempromosikan bisnisnya saya di tempat orang lain. Kapan lagi? Jadi oleh sebab itu saya pakai like, komen di tempat-tempatnya orang terkenal. Saya pakai itu dengan akun utama saya, Info Seminar. Nah, hindari sekali lagi komen bentuk spam. Kayak oke, mantap, oke, mantap, oke, mantap, keren, oke, mantap, keren. Hindari. Bikin percakapan. Sekali lagi bikin percakapan. Karena ini penting ya. Ini penting. Baik, Bapak Ibu. Saya next slide. Nah, ini dia ada banyak sering pertanyaan yang ditanyakan. Bagaimana cara memperbanyak follower saya? Ingat, follower banyak kalau mereka merasa ada manfaat. Follower banyak kalau semuanya Anda mengubah profil Anda. Follower banyak kalau apa? Anda juga rajin posting. Followernya bisa akan berkurang kalau Anda tidak pernah posting. Apakah giveaway? Orang kasih hadiah juga bisa banyak. Tetapi saran saya, carilah hal-hal yang tidak mengeluarkan uang terlebih dahulu ya, dengan cara memperbanyak follower dan ini. Nah, bagaimana supaya banyak like? Oke, kita begini aja. Anda akan like gambar orang atau gambar apa kalau yang bagus ya, kurang lebih ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, Anda pasti scroll. Buatlah ketertarikan. Dari gambar, dari caption, dari deskripsinya apa, bikinlah ketertarikan. Maka orang akan banyak like. Seberapa banyak saya sering posting? Ayo Bapak Ibu, sering-sering posting ya. Sering-seringlah posting, sering-seringnya bikin hal-hal yang menarik, mengedukasi. Nah, jam berapa yang paling banyak like atau komen? Ini menarik nih Bapak Ibu. Jam berapa yang paling banyak like sama komen? Kita bicara tentang info seminar aja boleh ya. Begini Bapak Ibu, karena kebanyakan orang, kita kaum profesional, orang kerja lah kalau saya bilang ya. Mahasiswa ada, tapi kaum pekerja lebih banyak. Jadi mereka dari pagi itu sampai jam kantor, jam 9 mulai, mereka tuh masih sering akses. Tetapi di atas jam 9 sampai jam 12 mereka sudah nggak banyak like. Karena mereka mesti kerja. Saya ngeliat sih jarang ada orang yang nge-like banyak. Nanti kalau makan siang mereka baru banyak. Nah, kita mulai posting lagi di situ. Nanti setelah makan siang, sekitar kisaran jam 2 sampai jam 5 atau jam 4, jam 4 sih biasanya, orang mulai banyak like, orang mulai banyak cari seminar, orang banyak mulai cari pelatihan. Karena apa? Pekerjaan mereka di awal sudah selesai. Tetapi kalau ada beberapa yang mereka belum kerja, mereka suruh orang HR biasanya nyari. Nah, Bapak Ibu, sama dengan postingan Bapak Ibu sekalian. Kalau semuanya Bapak Ibu punya targetnya adalah orang-orang bekerja, orang-orang kantoran, jangan berharap like itu tinggi pada waktu orang kerja. Mereka pasti like-nya sederhana. Jadi atur-aturlah interval waktunya Anda posting. Masuk pertanyaan selanjutnya, posting foto atau video. Kalau bisa dua-duanya. Saran saya lebih perbanyak sekarang, perbanyak video. Sekarang perbanyak video. Next pertanyaannya, apa itu DM, direct message? Ada di kalau Bapak Ibu belum pernah tahu direct message itu adanya di atas sebelah kanan ya. Bentuknya seperti kertas, kayak kapal kertas gitu. Sering-sering dibuka, jangan-jangan ada orang yang ngomong, ada yang pernah nanya produk atau apa ya. Berapa tag yang harus saya gunakan tadi? Ada 30. Tapi bagaimana kalau saya cuma pakai 10? Bisa, silahkan. Tetapi kalau bisa, pakailah. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya.
Apakah saya harus pakai IG bisnis? Saya kembalikan lagi sama Bapak Ibu sekalian. Penting tidaknya memakai IG bisnis silahkan, tetapi saya pakai IG bisnis karena saya bisa ngelihat insight-nya, saya bisa ngelihat berapa orang yang klik, berapa orang yang masuk, ada orang yang engagement apa, saya ngelihat dari situ. Satu saat memang Instagram berharap kita semua beralih ke IG bisnis dan berharap untuk pasang iklan. Sekali lagi, Instagram berharap kita pasang iklan, pasang bersponsor. Karena pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus beriklan di Instagram? Nah, kan pertanyaannya begini. Saran saya rapikan dulu yang namanya foto Anda, profil Anda, supaya begitu Anda siap beriklan. Iklan ini paling belakang kalau saya bilang, ya. Kalau bisa di paling belakang. Jadi jangan sampai orang masuk ke IG Anda yang sudah Anda promosikan, ternyata produk Anda dikit, foto Anda dikit. Kalau bisa lebih banyak. Nah, begini Bapak Ibu. Coba perhatikan sama-sama. Kalau sempat buka Instagramnya. Oke, saya minta izin, saya mau ngelihat ini ya. Saya mau ngelihat biar saya bisa ngelihat nih. Bisa ngelihat IG saya? Bapak Ibu, ya. Coba Bapak Ibu masuk ke IG-nya di sini. Coba scroll, ya, kelihatan ya, 1, ini postingan pertama nih, kelihatan ya, 1, langsung tulisannya bersponsor, ada yang 2, postingan orang lain, keduanya udah sponsor. Saya mau nanya, saya mau respon Ibu sekalian, benar nggak buka IG-nya masing-masing di home ya, tombol home, yang ada rumah ini Bapak masuk, nanti Bapak Ibu lihat berapa banyak sih langsung Bapak scroll ke bawah langsung ada tulisannya bersponsor atau ads. 1, iklan. Ini orang punya. Mary Riana, tag, bersponsor. Rata-rata mereka 5. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita main di Instagram ini kita sudah tertarget Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah iklan. Kita ini adalah bukan, saya mau ngomong korban iklan juga bukan korban iklan ya. Jadi kita ini ya pasarnya mereka menawarkan iklan mereka ke kita. Jadi scroll 1, scroll 2, scroll 3 udah iklan. Bapak Ibu refresh lagi aja. Kalau kurang yakin refresh lagi ya. Ini 1 kita punya. Yang kedua langsung iklan. Betul ya? Nanti lihat IG-nya masing-masing. Betul atau enggak? Nanti jawabannya entah itu di kolom chat atau di mana. Tapi iklan. Rata-rata ada iklannya lagi. Nah, begini Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya target market. Saya mau bilang kita itu sudah masuk algoritmanya Instagram. Kok belakangan ini saya posting kok sedikit yang like ya? Kok sedikit nih? Nah, begini. Mereka mengarahkan kita untuk pasang iklan. Banyak teman-teman saya juga internet marketer, mereka cerita, saya stres loh main di Instagram. Posting saya jadi, bukan posting saya, like saya dikit, engagement saya jadi dikit semuanya. Bagaimana? Iya memang, mereka pasti akan mengarahkan kita pelan-pelan. Karena mereka kan sudah mengeluarkan investasi yang besar ya. Mereka mau istilahnya dapat untung lah. Nah, dengan cara beriklan. Jadi Bapak Ibu, saran saya begini. Jika Bapak Ibu ada posting foto produk, anggap aja ini posting fotonya produknya ini. Ya, jangan Bapak Ibu satu foto ini Bapak Ibu nggak ubah-ubah. Jadi satu gambar foto ya, maksud saya agak sukar menjelaskannya. Ini misalnya ini foto, ini gambar produk. Tapi Bapak Ibu mesti bikin dari angle yang berbeda. Paham ya? Jadi satu produk ini mesti punya beberapa angle yang berbeda. Bagaimana kalau seumpamanya foto ini adalah foto produknya orang lain yang kita bantu jual? Nah, Bapak Ibu mesti main di foto ini. Resize. Dimain di warna, tapi jangan maju mundur warna terlalu ketara ya istilahnya ya. Karena apa? Karena itu nanti dampaknya sama kalau bisnisnya di makanan agak repot. Tapi main di warna. Karena apa? Gini, Instagram itu algoritmanya sudah bisa baca warna, bisa baca nama file, foto yang Anda upload. Kalau sama semua mereka nggak prioritas. Tapi kalau namanya beda-beda,
Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu punya foto di Instagram, di postingan ini, di manage file, ini manage file kita bisa kasih nama loh Bapak Ibu, sama foto-fotonya yang kita punya, foto produknya. Bapak Ibu harus kasih nama. Di HP ya, Bapak Ibu bisa dikasih nama HP itunya. Nama gambar ini apa, .jpeg, apa, bisa dikasih nama. Video pun bisa dikasih nama. Supaya apa? Maaf ya, saya ngomong. Supaya mengecoh. Supaya mengecoh algoritmanya Instagram. Ini bisa berlaku, tapi ingat, Instagram dia mesin, dia pintar. Dia bisa paham, kita sudah, dalam artian sudah tahu trik ini, dia pakai lagi. Oleh sebab itu dia update terus. Bukan hanya Instagram, Facebook pun punya algoritma. Google pun punya algoritma. Coba lihat deh. Kalau Anda posting di Facebook, Anda tulis gini, makanan harganya sekian, pasti dia langsung posting, dia sudah mengarahkan postingan kita adalah jualan. Saya menyarankan gini Bapak Ibu, kita harus dalam tanda petik ya, pintar-pintar, ngakalin, sekali lagi, tanda petik ngakalin. Ngakalin apa? Ngakalin yang namanya algoritma ini. Kalau agak repot, terserah. Anda kalau punya budget iklan silakan. Saya rekomendasikan Anda pasang iklan di Google AdWords. Kalau Anda mau pasang Facebook Ads silakan. Bersponsornya Instagram silakan. Tetapi kalau itu bisa jadi prioritas keberapanya supaya kita bisa tingkatkan silakan. Tapi jika belum ada budgetnya, pakailah media-media yang gratis atau cara-cara yang organik kalau menurut saya. Kurang lebih kayak gitu. Bapak Ibu, jadi banyak triknya sebenarnya kalau kita mau berdagang di Instagram, kita mempergunakan di Instagram, silahkan saja. Nah, saya next slide. Bagaimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana menjadi pedagang di Instagram yang terpercaya? Karena ini loh Bapak Ibu, kalau jujur ya, saya belum kenal Bapak Ibu dan Bapak Ibu belum kenal saya. Misalnya kalau kita mau beli barang, gimana ya? Saya mau transfer ke dia. Makanya itu oleh sebab itu lebih rentan penipuan, lebih rentan yang namanya istilahnya banyak orang yang ketipu, banyak orang yang istilahnya uangnya hilang. Caranya bagaimana supaya kita menjadi pedagang Instagram yang, saran saya begini, kalau Bapak Ibu masih di dalam satu komunitas kecil, GBI WTC, ya Bapak Ibu berdagang di situ, kalau ada yang beli, minta mereka testimoni. Entah itu video, entah itu foto, tapi minta testimoni. Karena apa? Masih di kawasan yang kecil, masih di dalam lingkungan yang kecil. Tapi kalau sudah besar tetap minta testimoni sama mereka. Itu bisa Anda masukkan di highlight, ya, di sorotan. Anda bikin kategori sendiri, bikin label sendiri, itu testimoni. Silahkan Anda bisa buat itu. Atau Anda juga bisa harus mengarahkan pembeli ke marketplace. Jika itu Anda jual produk, silahkan arahkan ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Sekali lagi saya tidak berafiliasi dengan ketiga marketplace ini, mungkin masih ada marketplace yang lain, tetapi untuk membangun kepercayaan silahkan. Agan atau Sis mau beli, silahkan beli di link Tokopedia kami. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Anda udah nggak usah pusing-pusing yang namanya ongkos kirim, nggak usah pusing-pusing namanya berapa ongkosnya, mereka sudah punya aplikasinya sendiri. Kurang lebih kayak begitu ya, arahkan mereka ke marketplace. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ini slide yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu bisa pertanyakan kepada saya. Ini di bawah ini ada nomor WhatsApp saya, Bapak Ibu bisa kontak di WhatsApp saya. Saya percaya begini, ketika Anda mendapatkan sedikit, saya ngelihat di sini sudah 1 jam lebih sedikit ya, Anda mendapatkan ini, mungkin nggak semuanya bisa ketelan. Oke, jalanin dulu yang bisa tahu, tapi kalau memang mau ada konsultasi, silakan ada dipertanyakan, tapi tolong kasih tahu saya dari WTC, saya dapat nomor kontak Bapak ini dari seminar online yang pernah saya ngikutin, silakan, kita bisa bantuin. Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih kalau Bapak Ibu sudah menyaksikan acara pada siang ini di dalam acara bertemu berkat tengah minggu. Saya mengucapkan buat GBI WTC, terima kasih banyak sudah dikasih kepercayaan
untuk bisa saya sharing ilmu-ilmu atau cara-cara teknik untuk bisa mendapatkan uang di Instagram. Akhir kata sebelum saya tutup, Bapak Ibu, ada satu slide yang harus saya tampilkan. Jika Anda tahu ilmunya, Anda harus membantu yang lain. Saya mau pastikan bahwa jika Anda sudah tahu ilmunya, Anda harus membantu yang lain. Jadi begini Bapak Ibu, ketika Anda sudah tahu tentang ilmu Instagram, Anda bisa duplikasikan ke Instagram yang lain. Atau minimumnya Anda bisa bantu orang lain. Baik, ini slide yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan Davin. Oke. Wah Pak, ini keren banget materinya. Saya sendiri Terima kasih. saya baru pertama kali karena baru pertama kali dengar ilmu seperti ini dan saya banyak catat tadi banyak hal-hal yang bisa saya pakai kalau saya mau mulai bisnis di Instagram terutama ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari Cinensi ada pertanyaan. Aku sendiri juga ada pertanyaan yang aku bisa tanyain. Mungkin juga para pendengar, para viewers nanti di YouTube juga mungkin punya pertanyaan yang sama seperti aku atau yang dari Cinensi. Dari Cinensi mungkin pertama kali silakan. Iya, oke, thank you Pak Petrus, sangat diberkati ini kita. Ya. Jadi saya mau tanya, tadi kan ada singgung masalah Instagram bisnis ya Pak ya? Iya. Nah, fitur apa aja sih Pak yang bisa kita maksimalin di Instagram bisnis itu Pak? Baik, salah satunya kalau kita bisa ngeliat Instagram bisnis fitur-fiturnya ya Bu ya. Ya. Kalau kita ngeliat itu kita bisa ngukur sejauh mana sih sebenarnya postingan kita itu bisa punya direspon sama orang. Kalau saya pakai bahasa yang gampangnya ya, kita bisa ngukur di situ, kita bisa melihat. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa ngeliat Anda banyak fiturnya, Anda kalau memang mau dipakai silahkan, tapi mau bisa balik lagi pun bisa juga ke akun non bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau satu saat Anda Ibu mau pakai untuk beriklan, itu sudah ready sebenarnya. Saya ngomong soal iklan boleh dikit ya Bu ya? Iya, silakan Pak. Sebenarnya paling murah itu anggaran iklannya di Instagram itu satu hari 20.000. Paling murah satu hari 20.000. Jadi, tapi memang ada keterbatasannya ya, keterbatasan di wilayah sama keterbatasan di jangkauan. Tapi bisa sih dipakai di situ. 20.000 kalau punya budget anggaran 20.000 bisa. Silahkan aja. Oke, thank you Pak buat penjelasannya Pak. Mungkin lanjut bisa Davin. Ada pertanyaan lain. Oke, tadi Pak Petrus sempat singgung soal micro influencer ya Pak ya? Iya Pak, ya. Atau kalau aku taunya KOL. Key Opinion Leaders, ya sejenis itulah. Nah, cara kita nih misalkan aku baru mulai bisnis, let's say aku jualan siomay, anggaplah jualan siomay gitu ya. Iya Pak. Aku baru mulai, followers aku baru orang rumah, misalkan let's say orang rumah dan teman-teman dekat, let's say baru 15 orang followernya. Nah, tentu salah satu cara supaya produk siomay aku ini bisa orang-orang lain tahu, itu tentu lewat influencer ini, gitu kan. Nah, gimana cara kita milih influencer yang tepat untuk produk kita? Ada nggak sih tips-triknya supaya jangan sampai kita bayar influencer A, let's say sekian juta atau sekian ratus ribu. Nah, ternyata nggak nyampe gitu target kita. Ada nggak cara supaya kita tuh milih influencer tepat sasaran, dan sesuai dengan budget kita? Baik. Jika kita masih pemula ya Pak, kalau kita masih pemula, sebenarnya kita bisa memanfaatkan orang-orang di sekitar kita. Gereja adalah tempat yang tepat, adalah komunitas yang bisa dipakai sebenarnya. Supaya mereka bisa kasih, yang paling penting gini, kita ngelihat bahwa orang itu punya akun Instagram, dan saya sih sangat berharap begini, saya mengajarkan dimanapun ya, setiap kita kalau bisa saling angkat. Jadi istilahnya kalau boleh saya bilang, ketika saya ada di gereja lokal saya mesti bilang begini, saya bilang sama jemaat-jemaat, ayo, kita nih nggak bisa berdiri sendiri-sendiri loh. Kalau mau berdiri sendiri-sendiri kita bisa, tapi lambat. Bisa, tapi pasang iklan. Kenapa kita nggak saling gandengan tangan maju bareng-bareng? Bisa caranya Pak, pakai influencer lokal. Kalau mau dipakai, Bapak bisa cari orang-orang terdekat yang punya akun Instagram. Kalau mau paling gampang gini, barter yuk. Kamu promote aku punya, aku promote kamu punya. Kita sama-sama punya follower kok. Sama-sama diangkat. Kurang lebih gitu.
Tapi kalau mau masuk ke yang profesional, memang ada Pak. Bapak bisa cari juga di Google. Salah satu orang yang saya kenal itu Media Wave Pak. Media Wave ya Pak ya. Memang kami belum pernah menggunakan jasanya, tapi kami pernah dapat presentasinya. Jadi mereka bilang sekarang lagi eranya kebangkitannya orang-orang mikro influencer. Bahkan saya baru ngeliat di akun Instagramnya jemaat saya, mereka ternyata ada yang menjadi akun influencer. Sorry, mereka juga udah jadi mikro influencer. Mereka bisa mempromosikan. Saya ngeliat followernya ada berapa. Ternyata followernya masih 500, nggak apa-apa. Ternyata mereka ngeling lagi ke tempat yang gede lagi. Bagi untung, Pak. Jadi istilahnya duitnya yang sekian dibagi-bagi. Karena mereka berpikir gini, mereka nggak cuma dapat satu account, mereka akan dapat lagi klien-klien yang bergulung-gulung di luar sana. Kurang lebih kayak gitu. Pakai yang lingkaran kecil, supaya kita bisa ngangkatnya bareng-bareng. Apalagi gini, apalagi kita pakai orang public figure di dalam gereja atau di dalam organisasi kita, wah itu bisa lebih banyak lagi. Nah, bicara mungkin kenal sama orang-orang di dalam yang punya akun Instagram yang punya ribuan, pakailah mereka Pak. Saran saya sih seperti itu. Seperti itu ya. Jadi manfaatin yang kita kenal dulu kali Pak ya. Iya. Saran saya begitu Pak, pakai yang di dalam dulu. Tapi kalau mau yang berbahaya Bapak bisa cari atau indikatornya apa Pak? Misalnya gini, saya punya toko pancing ya, toko pancing. Biasanya itu kalau saya mau cari influencer yang di luar kayak Media Wave kan dia punya lembaganya sendiri ya Pak ya, bagi untung tuh Pak mereka Pak. Kalau saya mau direct Pak, biasanya gini, kalau di akun Instagram itu biasa mereka mencantumkan nomor HP atau email. Saya coba berelasi Pak sama mereka, tanya-tanya. Tapi tentu kalau bisa jangan pakai akun utama saya Pak. Karena begitu mereka tahu bahwa oh ini toko pancing gede ini di daerah sini, maka harga langsung langit Pak. Pakai akun Instagram saya yang lain Pak. Misalnya saya nanya dong berapa duit kalau saya mau ini nih, harganya bisa ini nggak lebih murah nggak? Biasanya sih dia bilang harga postingan yang pertama sekian. Nah, Bapak pegang itunya. Seperti itu. Tapi jangan pakai akun Instagram yang utama ya. Saya selalu begitu Pak, pakai istilahnya akun Instagram samaran lah kalau saya bilang. Nanti langsung harganya naik langit. Enggak. Oh ya, itu tips bagus tuh. Jadi jangan langsung pakai akun Instagram yang followers kita udah banyak ya, otomatis harga dia pasti naik ya. Iya, betul Pak. Tapi begini, setahu saya saya punya teman nih Pak, namanya Ciho. Mungkin pernah ada yang tahu nama akun Instagramnya Koko Gebul. Dia itu review makanan Pak. Dia itu udah dapat, saya dapat cerita dari dia. Wah terus aku nih udah sibuk terus ini. Dia cerita sampai saya dikasih tahu bahwa untuk nge-review dapat penghasilan review makanannya ya. Saya kaget loh. Itu udah masuk ke angka di atas belasan juta, bahkan bisa mencapai puluhan juta di saat-saat yang ramai. Jadi kerjaan dia makan Pak. Bu, kerjaan dia makan. Jadi memang bisa juga kita kasih undang mereka makan gratis. Mereka tuh dapat konten, seneng. Tapi kita juga dapat promo. Bisa juga barter seperti itu. Ya, jadi pertukarannya bisa nggak cuma dalam bentuk insentif ya, bisa juga dengan yang tadi, dengan bayar makan, apa kasih produk kita gratis atau apa gitu Pak ya. Betul. Ya, menarik. Lalu pertanyaan aku berikutnya adalah, apakah beli followers itu efektif? Kan banyak tuh jual followers segala macam gitu. Begini, saya pernah dapat masukan dari salah satu guru internet, dia bilang begini, beli follower boleh, beli follower bisa, tetapi akunnya mesti ada umurnya dulu. Jangan akun baru langsung dibeli follower. Ya. Dan pastiin Anda juga bekerja. Dalam artian tuh nyari follow back, kurang lebih kayak seperti itu. Jangan langsung beli semuanya. Kita nggak tahu loh. Dibilang real, no robot. Nggak taunya semuanya udah dibeli, hilang. Kami juga sebenarnya saya pribadi nggak merekomendasikan untuk beli follower ya. Karena begini loh. Sebenarnya kami mau menjalin hubungan. Sebenarnya kami mau tahu sebenarnya orang itu siapa. Tapi agak susah nih kalau di Instagram. Misal andai kata beli, mesti adanya posisinya di tengah-tengah. Misalnya Anda udah punya 200 organik dulu, follower organik ya, yang real. Anda punya 200 baru ditiban sama yang beli. Kalau bisa gitu.
tolong belinya jangan langsung besar dulu. Beli yang paling bawah dulu. Memang harga pasti selisih jauh. Beli nanti ditiban lagi. Beli nanti ditiban lagi. Kalaupun sampai mau beli misalnya, jangan langsung frontal, langsung beli banyak, nggak punya dasarnya dulu. Karena Anda juga butuh orang yang nge-like secara original. Perlu orang yang nge-like. Kalau follower nggak, beli follower kemungkinan besar nggak di-like. Dugaan saya gitu. Ya, dugaan saya gitu. Semoga menjawab ya Pak. Ya, menjawab banget. Jadi kalau boleh aku simpulin, jadi kita kalaupun mengharuskan untuk belinya pelan-pelan ya, nggak langsung 100.000 follower gitu, nggak langsung. Iya, bertahap, saya pikir bertahap. Tapi adanya di tengah-tengah. Ya. Jadi udah punya account sekian lama baru ya, kalau memang mengharuskan keadaan gitu. Iya. Oke. Lalu dari saya ada lagi nih. Tadi hashtag Bapak kasih salah satu tipnya pakai bash hashtag tadi ya. Iya. Nah, itu kan pasti kan yang pakai itu nggak cuma kita, pasti banyak orang lain yang pakai juga. Nah, gimana sih kita pakai hashtag tuh, pilih hashtag yang paling efektif. Jadi istilahnya orang tuh kita bersaing pasti dengan jutaan atau ribuan orang lain di Instagram dengan hashtag yang sama. Contoh yang tadi jual kaos. Kalau kita pakai hashtag jual kaos pasti kan udah ratusan ribu posting dengan jual kaos gitu kan. Gimana cara supaya kita stand out di antara hashtag-hashtag yang sama itu? Baik. Jadi gini, kalau seumpamanya sudah kita masuk, best hashtag adalah hashtag yang paling banyak dipakai dan populer ya. Jadi kata best itu adalah yang populer menurut mereka, menurut mesin. Karena entah bagaimana mereka bisa mengukur Instagram itu postingan hashtag apa. Tapi kalau kita mau punya hashtag sendiri, saran saya gini, saya harus punya kumpulan hashtag. Andai kata nih yang tadi saya bilang, ini A, ini B, ini ada C, ada D. Jadi ini hashtag yang dari best hashtag. Ini adalah hashtag yang perpaduan dari best hashtag sama dari kompetitor yang saya tiru dari kompetitor. Ini ada juga yang dari best hashtag kompetitor sama murni dari saya. Kita ngelihat mana yang paling cocok, paling banyak like-nya. Jangan-jangan yang paling banyak like-nya, andai kata yang paling banyaknya ternyata dari best hashtag. Itu sebenarnya hashtag yang kita boleh pakai, Pak. Paling banyak itu sebenarnya bukan orang like. Kalau boleh dibilang sebenarnya dari closing sih ya, orang beli. Atau minimumnya telepon ke kita lah, kurang lebih kayak gitu. Tetapi tetap harus dikumpulin. Andai kata ada ratusan orang bermain di hashtag yang sama. Interval kita posting yang paling penting. Karena hashtag itu juga bisa dilihat hashtag yang terbaru sama hashtag populer, Pak. Kalau yang terbaru ya kita ngelihat. Kalau saya masukin hashtag seminar, saya begitu post, terusnya saya melihat lagi, udah hilang, Pak. Ada berapa banyak orang yang posting hashtag seminar. Tetapi kalau seumpamanya saya pakai seminar 2020, pakai hashtag seminar Jakarta, itu lebih spesifik, lebih ceruk, saya bilang. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa dapatkan itu ya Pak. Ya, berarti mesti tes pasar juga istilahnya. Tes ukur. Karena ini kita bicara soal marketing, betul. Tes ukur juga berlaku di itu ya Pak. Tes ukur juga berlaku, sekali lagi kalau saya ulang, berlaku di profile, di name. Ya, yang tadi yang Bapak jelasin. Iya, tes ukur. Begitu. Jadi mesti kita coba sendiri, nggak bisa ikutin Pak Petrus pasti ini berhasil, belum tentu, tergantung bisnis kita juga ya. Betul. Oke. Menarik banget ya, karena ini pengalaman saya juga. Saya pernah jualan di Instagram tapi jualan barang bekas. Jadi saya punya hobi alat musik, karena udah nggak kepake dan pengen ganti barang, otomatis yang lama mesti saya jual. Pertama pakai hashtag yang menurut saya kayaknya nyambung nih. Ternyata nggak laku-laku sampai akhirnya saya ganti hashtag. Kemudian nggak lama, cuma sekitar waktu 2 minggu barangnya laku semua. Emang ngaruh banget sih hashtag. Iya. Nah yang hashtag seperti itu kita mesti simpen Pak. Istilahnya kita mesti ingat, ini winning hashtagnya saya. Ya. Gitu. Betul. Karena saya ngalamin sendiri. Ya. Lalu ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sih. Apakah jumlah follower yang banyak itu otomatis jumlah untung kita semakin meningkat? Jadi kita lebih mentingin, ada orang yang bilang follower yang banyak yang penting, atau ada juga yang bilang
follower nggak penting mesti banyak, tapi yang penting tuh engagementnya tinggi gitu. Itu menurut Pak Petrus gimana? Begini Pak, ujung-ujungnya semua harus closing Pak. Kalau boleh dibilang, yang penting besok mesti makan. Jadi apapun yang kita lakukan, mau banyak atau enggak, saya cuma mau bilang begini, supaya ini enggak jadi pikiran ya ke depannya kita, oh mesti banyak dulu, oh mesti ini dulu. Kalian saya juga ngomong jujur-jujuran aja. Mungkin kalau saya ngomong tentang engagement, ada juga yang nggak ngerti apa ya engagementnya. Yang penting begini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tawarkan adalah merupakan produk yang memang dicari pada hari-hari ini. Kalau memang bisa seperti itu ya. Bukan produk yang harus rumit tetapi yang paling mudah. Intinya seperti itu. Nah, kalau dibilang bisa follower banyak atau enggak, saya balikin lagi sih. Ada yang followernya banyak, dia juga penghasilannya banyak, tapi ada juga yang followernya dia baru mulai, tetapi dengan hashtag yang tepat dia bisa langsung closing. Tetapi intinya memang balik lagi Pak, kalau kita mau masuk ke tempatnya micro influencer, mau tidak mau harus ditingkatkan yang namanya follower. Ditingkatkan. Follower juga meningkatkan yang namanya, dalam tanda petik ya, gengsinya. Gengsinya supaya kita itu punya istilahnya, oh ada eksistensinya kita, kurang lebih kayak gitu. Harus closing, intinya harus closing ya Pak ya. Saran saya sih gitu. Ya. Oke, jadi intinya yang penting kita jualan, yang penting kita dapat profit gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sales lah, ya. Sales nomor satu tetap sales ya, harus jualan. Sales. Ya. Apapun ya harus jual coba. Iya. Oke, mungkin dari aku itu aja. Dari Cinensi ada lagi mungkin? Udah, thank you Pak Petrus, sangat memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, thank you sekali lagi Pak Petrus. Dari kami yang mewakili GBWTC juga thank you banget udah ngasih waktunya untuk memberikan materi tentang jualan di Instagram ini ya. Terima kasih dan juga untuk viewers semoga terberkati oleh materi dari Pak Petrus dan mungkin bisa segera diaplikasikan terutama di masa corona kayak gini. Menurut saya ini masa yang paling tepat ya untuk aplikasi bisnis lewat online platform seperti kayak gini, di mana orang justru sekarang lagi ngakses online paling banyak mungkin saat-saat ini kali Pak ya. Iya, betul. Nah ya, semoga bisa segera diaplikasikan dan bisa membantu keadaan Bapak Ibu. Oke, mungkin dari kami itu aja. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama berdoa kali ya. Oke. Bapak, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh Tuhan dapatkan materi yang seru, materi yang sangat bermanfaat bagi kami, bagaimana tentang cara kami bisa berjualan melalui platform Instagram. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, kami bisa tetap mengupgrade pemikiran kami, mengupgrade diri kami, sehingga kami baru belajar hal baru yang bisa kami aplikasikan Tuhan, yang bisa bermanfaat di masa-masa corona seperti ini. Terima kasih atas Pak Petrus yang sudah memberikan waktunya, memberikan ilmunya untuk kami. Kami percaya setiap pekerjaan tangannya akan selalu berhasil. Kemanapun dia melangkah, Tuhan akan sertai hidupnya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Dan kami mau serahkan hidup kami dari sekarang sampai ke depan dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia maupun dunia saat ini. Kami percaya masa corona ini akan segera berakhir dan Tuhan akan pulihkan Indonesia dan dunia. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin.